Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Jangan lupa subrek ya Penatua agar Mimin lebih semangat upload. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1201 Subscribe Penatua. Cahaya pedang itu seperti darah, penuh dengan peluang membunuh yang dingin, menembus kehampaan. Tinja. Di mata orang-orang yang takjub, buaya raksasa yang diubah oleh maniak buaya itu langsung terbelah dan terbelah dua. Tubuh besar buaya raksasa berubah menjadi energi, dan cahayanya menghilang. Dalam cahaya, sesosok tubuh dengan cepat mundur, dan darah berkobar di udara. Itu adalah maniak buaya. Saat ini, wajahnya pucat, dengan warna ngeri, dan sebuah lengan menghilang. Dia memanipulasi tubuh untuk menghentikan pendarahan dan menatap Lu Ming dengan kaget. Di tempat kejadian, pemuda Tianjiao lainnya juga menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pedang hanyalah pedang. Lu Ming menerobos fusi darah maniak buaya dan memotong satu lengan maniak buaya. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar luar biasa. Tanah limbah Tuhan terlalu mengerikan. Pertama-tama, ada naga Chen, dan sekarang, pemuda ini, memberi orang perasaan, lebih tak terduga. Pada awalnya, mereka mengira bahwa tanah Shen Huang hanya sesekali menghasilkan Tianjiao yang begitu kuat seperti Long Chen, sementara yang lain masih sampah, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka salah. Awalnya, hanya saja Lu Ming tidak perlu bergerak. Seekor naga Chen telah menyelesaikan semua orang di tanah buaya betina. Meminjam kata-katamu sendiri, setiap orang harus membayar untuk apa yang dia katakan. Satu tangan adalah pelajaran untukmu. Pergi. Pembuluh darah ketiga Lu Ming tertutup, dan napasnya menjadi damai kembali. Dia melihat buaya maniak dan acuh tak acuh. Buaya gila terlihat jelek, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan pergi, menghilang dari susunan transmisi. Saudaraku, ini batu 5 juta yuan, beli kayu Tianlei-mu. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan pergi ke pemuda yang menjual kayu Tianlei. Bagus, bagus, Tianlei-mu, ambillah. Pemuda itu terkejut, dan dengan cepat memberikan kayu Tianlei kepada Lu Ming, dan menyimpan cincin penyimpanan Lu Ming. Merasakan kekuatan guntur dan kilat yang kuat di langit kayu buntur, Lu Ming tersenyum di wajahnya dan kembali ke tempat duduknya. Xiao Qing, kamu bisa melihat apa yang kamu butuhkan dan membelinya bersama. Lu Ming berkata kepada Xie Nianxing. Ya, tapi aku butuh item dengan roh sihir, yang mungkin langka. Kata Xie Nianxing. Pertukaran harta karun berlanjut. Namun, mereka tidak melihat apa yang dibutuhkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Setelah beberapa waktu, Lu Ming pergi ke tengah aula dan berkata, hadirin sekalian, aku membutuhkan 9 yas, esensi diuang, batu darah kaisar. Jika ada yang memiliki harta ini, dia akan menemukan cara untuk mencapainya. Mereka bahkan jika dia memintanya. Lu Ming mengatakan 5 bahan berturut-turut, yang semuanya merupakan bahan utama untuk menyempurnakan nirwana. Nirvana, total salah satu bahan utama, sekarang sudah terkumpul 2, masih ada 5. 5 jenis ini adalah rerumputan dan harta karun spiritual yang sangat langka. Aku tidak memilikinya. Memang, aku belum. Di sekeliling, seorang pemuda menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Setelah setengah dering, melihat semua orang menggelengkan kepala, Lu Ming sedikit kecewa dan kembali ke tempat duduknya. Xiao Qing, ayo pergi ke lantai atas dan melihat-lihat. Lu Ming Dao. Dengan baik. Xie Nianxing mengangguk, dan bersama Lu Ming, pergi dari sini dan pergi ke portal. Ini lantai 6, dan ada lapisan lain di atasnya, yaitu lantai 7. Di seberang portal, kedua sosok itu muncul di lantai 7. Di lantai 7, ada lebih sedikit orang, hanya sekitar 20 orang yang duduk-duduk. Lu Ming dan Xie Nianxing dua tangan, segera sepasang mata tertuju pada kedua orang itu. Namun, kebanyakan dari mereka tersapu begitu saja dari Lu Ming, dan kebanyakan dari mereka tetap tinggal di Xie Nianxing. Wanita yang sangat cantik. Benua mana itu? Penampilannya tidak lebih buruk dari Chi Hongchen. Ada bisikan. Itu mereka, Lu Ming. Di kerumunan, ada seorang pria yang matanya dingin. Itu Mu Feng. Dia di sini. Mu Feng, apakah kamu kenal mereka? Di tepi Mu Feng, ada seorang pemuda, sangat tampan, mengenakan mahkota giok dan gaun sutra emas. Saat ini, dia menatap Xie Nianxing, sedikit panas. Aku tahu bahwa mereka adalah Tianjiao di tanah Shen Huang. Nama pria itu adalah Lu Ming dan nama wanita itu adalah Xie Nianxing. Jalan Mu Feng. Tanah Tuhan, dikatakan bahwa Long Chen memiliki kekuatan tempur yang bagus. Bagaimana dengan dua orang ini? Bagaimana? Anakku sayang. Kekuatan bertarung Lu Ming itu sedikit lebih kuat dariku. Yang betina seharusnya biasa saja. Mu Feng Dao, dengan sengaja mengatakan bahwa kekuatan bertarung Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya.
Yah, wanita itu sangat baik. Aku tidak menyangka wanita secantik itu di tanah Shen Huang. Anakmu menatap Xian Yanxing, dan matanya bahkan lebih panas. Jika sepupu aku menginginkannya, mengapa tidak mengambilnya? Mu Feng mengusulkan, "Yah, aku akan mengirim seseorang untuk membawa wanita ini ke kediamanku setelah pertukaran harta selesai." Cara anak bangsawan penuh dengan kepercayaan diri yang kuat dalam kata-katanya, seolah-olah dia memutuskan bahwa hal-hal harus terjadi seperti ini. Suara kedua orang itu ditransmisikan. Lu Ming tidak mendengar mereka, tapi mata mereka masih bisa dirasakan oleh Lu Ming. Mandi angin. Mata Lu Ming dingin. Dia dan Xian Yanxing berjalan menuju meja di sampingnya. Di saat yang sama, mata Lu Ming juga menyapu penonton. Di lantai 7, hanya ada sekitar 20 orang, tetapi mereka penuh energi dan nafas. Mereka jelas Tianjiao di Tianjiao. Di antara mereka, nafas beberapa orang membuat Lu Ming mengerutkan kening dan merasakan bahaya. Tujuan dari anotasi Lu Ming adalah seorang wanita duduk di ujung meja. Gaun merah menyala panjang, seperti bunga yang mekar, sangat indah, tetapi juga memiliki semangat Inggris, temperamen yang sangat aneh, tetapi di tubuhnya, tidak tampak tiba-tiba, tetapi sangat harmonis, membentuk keindahan yang berbeda. Sungguh indah, tidak lebih buruk dari 5 wanita cantik di Zhongzhou. Apa? Ketika kamu melihat wanita cantik, kamu tidak bisa menggerakkan matamu. Suara Xian Yanxing terdengar di telinga Lu Ming. Apa? Apakah kamu cemburu? Lu Ming menatap Xian Yanxing dengan bercanda. Aku tidak. Mulut Xian Yanxing dikokang. Betapa cantiknya dia bagimu, aku tidak tahu bagaimana harus tergerak. Lu Ming berkata dengan lembut, biarkan wajah Xian Yanxing sedikit merah, beri Lu Ming pandangan pengertianmu. Mereka duduk di satu sisi. Saat ini, seorang pemuda hadir dan mengeluarkan harta untuk ditukar dengan orang lain. Itu benar-benar lapisan ketujuh. Harta karun itu berbeda. Itu adalah sepotong ibu emas dan besi. Itu sangat jarang. Itu adalah bahan terbaik untuk memurnikan prajurit roh. Bahkan Lu Ming pun bersemangat. Sayangnya, dia tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Segera, pemuda itu menghela nafas, menyimpannya, lalu telapak tangannya bersinar, dan sebuah batu kuning muncul. Apakah ini tambang kuno Shengsu? Seseorang mengatakan sesuatu. Ya, itu tambang Shengsu kuno. Pria muda itu menjawab. Seperti yang kamu semua tahu, mungkin ada harta langka di tambang Shengsu kuno. Sekarang aku memiliki 3 keping, yang semuanya diperoleh dari bagian dalam Shengsu. Sekarang aku menjual ketiga keping ini, dan yang dengan harga lebih tinggi akan mendapatkan. Di tangan pemuda itu, ada 2 batu kuning yang dijumlahkan menjadi 3. Bab 1202. Tambang kuno Shengsu. Lu Ming terlihat sedikit penasaran. Sebelumnya, mereka datang ke daratan Shengsu dengan pesawat luar angkasa lintas laut selama sebulan, dan mereka mempelajari sesuatu tentang Shengsu. Tanah Shengsu disebut benua Shengsu karena terdapat beberapa Shengsu di daratan tersebut, yang disebut reruntuhan Tuhan. Di dalamnya sangat berbahaya, tetapi juga penuh dengan harta karun yang tak ada habisnya, mengandung misteri yang tak ada habisnya, sehingga disebut Shengsu. Dikatakan bahwa tidak ada Shengsu. Di tahun-tahun yang lalu tanpa akhir, langit terbelah dan banyak hal jatuh dari langit untuk membentuk Shengsu. Dari Shengsu, kita dapat menemukan sejenis biji yang disebut tambang kuno Shengsu, yang mungkin mengandung harta karun tertinggi. Beberapa memotong senjata paling ampuh, beberapa memotong kode rahasia paling kuat, dan yang lain memotong tulang, darah, dan darah esensi yang kuat, yang semuanya merupakan harta tertinggi. Tentu saja, kemungkinan besar, tidak ada apa-apa di dalamnya. Di tempat, tidak ada yang berbicara untuk sementara waktu. Membeli tambang kuno Shengsu seperti berjudi. Jika kamu membelinya di masa lalu, kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Jika kamu ingin memotong harta dari tambang kuno Shengsu, kemungkinannya terlalu kecil. Itu. Di sisi Mu Feng, tampaknya ada nyala api di mata anak bangsawan itu. Matanya terpaku erat pada salah satu tambang kuno Shengsu, yang tampaknya masuk akal. Lu Ming, aku sarankan kamu membelinya, karena ada barang bagus di salah satu tambang kuno, yang mungkin berguna bagi kamu. Pada saat ini, suara Dan terdengar. Orang ini telah berbaring di bahu Lu Ming sejak memasuki gedung DUBAO. Dia belum bersuara, tapi sekarang dia tiba-tiba berkomunikasi dengan Lu Ming. Bisakah kamu merasakan hal-hal di tambang kuno Shengsu? Lu Ming tertegun. Dikatakan bahwa lapisan biji kuning di luar tambang kuno Shengsu sangat aneh, yang dapat menghambat pemindaian roh. Jika tambang kuno tidak dipotong, seni bela diri tidak dapat mengetahui apakah ada sesuatu di tambang kuno tersebut, apalagi apa itu. Hanya dalam beberapa kasus akan ada induksi. Seperti anak bangsawan, pembuluh darah di tubuhnya berdenyut lemah. Dia merasa ada sesuatu di tambang kuno yang sangat konsisten dengan pembuluh darahnya, dan kemudian akan ada jejak induksi. Tambang kuno ini milikku. Mata anakmu cerah, dan dia berkata, aku akan memberimu 100.000 batu untuk berjudi demi keberuntungan. 100.000 batu mentah tidak tinggi, tetapi tidak rendah.
Jika ketiga tambang kuno itu kosong, 100.000 batu mentah akan hanyut. Haha, Mujue, kamu sangat kaya. Batu 100.000 yuan adalah setetes air di lautan bagimu. Aku tidak sekaya kamu, jadi aku tidak akan berjudi. Aku tidak peduli. Anak-anak muda lainnya tertawa. Ada banyak tambang kuno Sengsu di tempat lain di Istana Nanshan. Jika kamu ingin membelinya, kamu dapat membelinya kapan saja. Oleh karena itu, yang lain menggelengkan kepala dan tidak menawar. Ini membuat mulut Mujue tersenyum. Jika dia bisa membeli batu berharga dengan 100.000 batu mentah, dia akan menghasilkan banyak uang dan hatinya akan bergetar. Menarik bagi aku untuk melihat tambang Sengsu kuno untuk pertama kalinya. Aku akan mencoba keberuntungan aku juga. Lu Ming berbicara dengan lemah. Lu Ming membuka mulutnya dan membuat mata Mujue menjadi dingin. Aku akan memberimu 300.000. Kamu tidak bisa membuka mulut kamu. Kalau begitu aku akan memberimu 500 juta. Lu Mingdao. Ini membuat wajah Mujue semakin buruk. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Nak, kamu adalah pendatang baru. Kamu seharusnya tidak memahami situasi pasar tambang kuno Sengsu. Aku beritahu kamu, dikatakan bahwa ada harta langka di tambang kuno Sengsu, tetapi kemungkinannya adalah sangat kecil. 99% tambang kuno kosong. Jika kamu membelinya, kamu bisa kehilangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selain itu, apakah kamu tidak ingin membelinya?" Lu Ming tersenyum tipis. Bersenandung. Mujue Leng bersenandung, terus menawar, 600.000. Pada saat ini, mata orang lain berkedip-kedip. Lihat ekspresi Mujue, sepertinya ingin apakah dia merasakan apa? Haha, aku merasa beruntung hari ini. Aku akan membelinya untuk bersenang-senang. Aku akan membayar 700.000. Ya, aku memiliki perasaan yang sama. Aku akan memberikan 800.000 yuan. Aku akan memberimu 900.000. Anak muda lainnya mulai berbicara. Untuk Tianjiao seperti mereka, 1 juta yuan batu mentah benar-benar bukan apa-apa. Jika ada harta karun di tambang kuno Sengsu, itu akan menghasilkan banyak uang. Segera, harganya naik menjadi 1,5 juta batu. Ini membuat wajah Mujue semakin jelek. Semua ini adalah Lu Ming. Jika Lu Ming tidak bersaing dengannya, dia mungkin telah membeli 3 tambang kuno Sengsu dengan 100.000 batu mentah. Sekarang, dia tidak bisa membeli 2 juta yuan. Meskipun Mu tidak terlalu peduli dengan 1 atau 2 juta yuan batu mentah, dia tidak senang menghabiskan begitu banyak batu mentah. 2 juta batu. Mujue mengertakkan gigi dan menawarkan harga. Orang ini, panggil harga tinggi, apakah kamu benar-benar merasakan sesuatu? Yang lain berkedip dan terus menawar. Tak lama kemudian, harganya naik menjadi 3 juta. Lupakan, Lu Ming. Meskipun ada sesuatu di dalamnya, nilainya paling banyak hanya 3 juta yuan. Betapapun tingginya, itu akan hilang. Dan mengeluarkan suara. Lu Ming sangat terkejut, tampaknya dan benar-benar dapat merasakan hal-hal spesifik di dalamnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengukur harganya? Di sini, Lu Ming tidak menaikkan harga. Namun, Mujue bersama beberapa anak muda masih menaikkan harganya. Akhirnya harga batu mentah naik menjadi 5 juta yuan, yang akhirnya dibeli oleh Mujue. Brengsek. Mujue menatap Lu Ming dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh berkedip. Di tepi, Mu Feng sangat gembira. Lu Ming benar-benar mencari kematiannya sendiri. Dia berani menyinggung Mujue. Sepertinya aku tidak perlu menemukan seseorang untuk melakukannya. Mu Feng mencibir di dalam hatinya. Setelah menjual tambang Sengsu kuno, pemuda itu turun, lalu seseorang naik ke atas panggung dan mengeluarkan harta karun itu untuk ditukar. Beberapa orang berhasil menukar harta karun itu, sementara yang lain kecewa. Setelah melihat harta karun diambil oleh beberapa orang, Xian Yanxing dan Lu Ming menggelengkan kepala karena kecewa. Tampaknya tidak mudah menemukan apa yang mereka butuhkan. Hadirin sekalian, aku memiliki sepotong akar roh api di sini. Aku perlu menukar batu pedang. Aku tidak tahu siapa yang memiliki batu pedang. 1 potong sudah cukup. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Apa, akar roh api? Lu Ming kaget dan matanya cerah. Salah satu bahan utama untuk memurnikan pil nirvana adalah Huolingen. Akhirnya, aku menemukan sesuatu yang aku butuhkan. Akar roh api, itu akar roh api. Pang Yuan mengambil harta yang begitu berharga. Di tepi, sebuah suara berdering. Huolingen adalah harta karun teratas level 9. Sangat langka di dunia, yang membuat banyak orang sangat bersemangat. Tapi batu pedang. Banyak orang mengerutkan kening. Batu berbentuk pedang adalah harta karun yang setingkat dengan akar roh api. Ini juga langka di dunia. Siapa yang akan memilikinya? Ini Huolingen. Matanya cerah dan terbakar. Darahnya sangat konsisten dengan akar roh api. Jika akar roh api dimurnikan, kultivasinya akan sangat meningkat. Bab 1203. Pang Yuan, apakah kamu harus menukar batu pedang? Aku akan membelinya darimu dengan harta lain atau batu mentah, dan kamu dapat membuat penawaran. Mujue bangkit dan menatap akar roh api di tangan Pang Yuan.
Tidak, Huolingen. Ini sangat berguna bagiku, tapi aku membutuhkan lebih banyak batu pedang. Jika ada batu pedang, aku akan menggantinya. Jika tidak, aku akan melupakannya. Pang Yuan Dao. Pang Yuan, Huolingen sangat berguna bagiku. Tidak bisakah kita mendiskusikannya? Mu tidak pernah menyerah, jalan mata panas. Ini sangat berguna untukmu. Apa yang harus kulakukan dengannya? Pang Yuan mencibir. Kamu. Bersihkan wajahmu. Tapi Pang Yuan juga merupakan Tian Jiao yang sangat terkenal di Istana Nanshan. Kekuatan di belakangnya juga sangat kuat. Dia tidak lebih lemah darinya. Dia sangat takut pada Pang Yuan. Jika itu orang lain, dia akan melakukannya secara langsung. Siapa yang memiliki batu pedang? Jika tidak, lupakan saja. Pang Yuan Dao. Aku memiliki. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Orang tidak bisa tidak melihat masa lalu. Itu dia. Banyak orang tercengang. Lu Ming yang baru saja berbicara. Apakah kamu punya batu pedang? Mata Pang Yuan berbinar dan menatap Lu Ming. Tidak buruk. Lu Ming bangkit dan telapak tangannya bersinar. Pedang batu kecil muncul di telapak tangan Lu Ming. Pedang batu seukuran telapak tangan. Warnanya putih susu. Ia memiliki roh pedang yang ringan. Ini adalah batu pedang. Lu Ming juga beruntung. Batu berbentuk pedang ini ditemukan oleh Xie Luan saat dia membunuh orang kuat dari Sekte Pedang Tianwu. Kemudian, Lu Ming memilah cincin penyimpanan orang kuat dari Sekte Pedang Tianwu. Pada awalnya, Xie berlari membunuh begitu banyak orang kuat. Lu Ming mendapatkan banyak hal bagus dan menggabungkannya. Sekarang, ini sangat berguna. Ini benar-benar batu berbentuk pedang. Mata Pang Yuan berbinar dan menatap pedang batu di tangan Lu Ming. Batu berbentuk pedang sangat penting bagi pendekar pedang. Batu berbentuk pedang ini cukup untuk mengembalikan akar roh apimu. Lu Ming Dao. Tentu saja Pang Yuan berkata sambil tersenyum. Tunggu sebentar. Saat ini, Mu Jue mengeluarkan suara dingin dan melangkah keluar. Dia datang tidak jauh dari Lu Ming. Melihat Lu Ming, dia berkata, "Nak, jual aku batu berbentuk pedangmu." Untukmu. Maaf, batu berbentuk pedangku ingin bertukar akar roh api dengan saudara Pang. Tidak ada kelebihan batu berbentuk pedang. Lu Ming Dao. Jika kamu tidak punya lagi, jual aku yang ini di tanganmu. Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu dan membuat penawaran. Mu tidak pernah sabar. Lu Ming mengerutkan kening dan berkata, tidak bisakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Aku adalah batu berbentuk pedang. Aku berguna untuk diri aku sendiri. Omong kosong, aku tidak peduli jika kamu ada gunanya. Sekarang, jual dia kepadaku. Apakah kamu mendengarku? Mu Jue berteriak dengan dingin. Haha, bodoh sekali. Lu Ming mencibir. Lu Ming Zhen terdiam. Mu Jue jelas ingin mengambil batu berbentuk pedangnya untuk bertukar akar roh api dengan Pang Yuan. Apa yang berani dia lakukan pada Pang Yuan? Tapi aku telah menipunya. Di pinggir, orang lain melihat cahaya, dan tidak bersuara. Nak, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Mu Jue, salah satu dari 10 keluarga teratas di Istana Nanshan, tuan muda keluargamu. Apakah kamu berani? Pergi, aku peduli siapa kamu. Bukan urusanku siapa kamu. Seekor anjing yang baik menyingkir. Kata-kata Mu Jue belum selesai, dia dengan dingin ditegur oleh Lu Ming dan menahan ucapannya. Jika kamu tidak memberimu beberapa pelajaran hari ini, aku tidak tahu seberapa tinggi dan rendahnya dirimu. Wajah Mu Jue berubah menjadi suram dan matanya dingin, tetapi napasnya menjadi kasar. Ada lapisan api di tubuhnya. Di tepi, orang lain diam-diam menonton, tidak ada yang berhenti. Dia ini, harta, juga harus memiliki kekuatan, dapat memperoleh, dapat melindungi. Sua. Gelombang Mu Jue, cambuk panjang yang dipadatkan oleh api, menuju wajah Lu Ming. Kurasa aku kesemek yang lembut. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dan telapak tangannya seperti pisau. Dengan embusan, cambuk api yang terkondensasi dari Mu Jue dipotong menjadi 2 bagian. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu masih muda di depanku. Mari bersuara. Ledakan. Nafasnya, lebih keras, tekanan yang mengerikan, mekar di aula. Tekanan ini begitu kuat hingga melampaui semangat dan semangat. Roh itu 6, dan itu juga merupakan puncak dari 6 roh. Kultivasi Mu Jue telah mencapai 6 puncak roh dan roh, yang satu tingkat lebih kuat dari Lu Ming. Apakah ini kekuatan Tian Jiao di Nanshengong? Mata Lu Ming bergerak. Daratan Sengsu memang merupakan tanah pertama dan terkuat di grup Sengsu, dan para ahlinya seperti awan. Nanshengong dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 kekuatan terkuat di daratan Sengsu. Tian Jiao, salah satunya, bukanlah masalah kecil. Di tanah Shen Huang, seperti Long Chen, kebanggaan surga hanyalah puncak dari 5 tingkat kultivasi. Tian Jiao lainnya, seperti Xian Yanjun dan Mingzi, baru saja menembus roh dan dewa 4 kali lipat, dan perbedaannya terlalu besar.
Berlutut untukku. Mu Jueleng minum, mengambil telapak tangan, memadatkan cetakan telapak tangan yang besar, dan membombardir Luming. Dia ingin menekan Luming dengan satu tangan dan membiarkan Luming berlutut di tempat kejadian. Bagaimana dengan 6 roh? Luming tidak takut sama sekali. Kekuatan naga meledak di tubuhnya dan mengepalkan tinju. Ledakan. Kekuatan tinju yang menakutkan, membombardir tangan besar api, secara langsung akan memandikan tangan besar api yang membeku untuk menusuk. Yah, lalu. Melihat tangannya dikalahkan oleh Luming, mata Mu Jue menjadi lebih dingin. Ayo, ibumu, sekarang giliranku. Begitu Luming melangkah, tanah bergetar dan prasasti tak berujung muncul. Sua. Bentuk tubuh Luming mendekati Mu Jue dalam sekejap. Pada saat yang sama, pembuluh darah ketiga di atas kepalanya muncul. Sinar kekuatan mengalir ke tubuh Luming, yang membuat Luming menyebar dengan cahaya yang berdarah. Ledakan. Meminjam kekuatan darah ketiga, kekuatan Luming meningkat tajam lagi, dan berhembus ke arah Mu Jue. Mesin pembunuh dingin, menutupi Mu Jue, kekuatan mengerikan, tekanan terhadap Mu Jue. Ini membuat wajah Mu Jue sedikit berubah, mengaum dengan keras, nyala api mendidih, dan berhembus ke Luming. Ledakan. Saat kedua tinju bertemu, wajah Mu Jue berubah drastis, dan tubuhnya terlempar ke belakang beberapa langkah, sementara tubuh Luming hanya bergetar. Apa? Mu Jue merasa jijik. Bagaimana mungkin? Mu Jue adalah kultivasi roh dan roh tertinggi. Itu dikalahkan. Apa yang terjadi? Luming itu, jelas hanya memiliki kultivasi 5 kali lipat roh-roh, bagaimana bisa begitu? Sebuah retret tinju, sehingga adegan gempar, banyak orang berteriak kaget. Di antara mereka, beberapa mata anak muda berkilat, menunjukkan warna yang luar biasa. Misalnya, wanita cantik dengan kepalan panjang berwarna merah dengan api menunjukkan warna terkejut di matanya. Sialan, nak, aku akan membunuhmu. Oleh Lumingi bertinju kembali, biarkan Mu Jue mengirimkan lolongan marah. Dia lebih maju, tetapi sekarang dia ditolak oleh seorang pemuda dengan kultivasi yang lebih rendah, yang membuatnya merasa sangat terhina. Bab 1204. Di tubuh Mu Jue, kesempatan untuk membunuh tidak ada bandingannya. Nyala api di tubuhnya melompat dengan liar, dan darah di kepalanya muncul. Darah Mu Jue adalah tanaman merambat, yang penuh dengan api, dengan 9 cakra emas bersinar. Perpaduan darahnya, menjelma sebagai tongkat api, nafas yang mengerikan terisi. Mati untukku. Tongkat yang menyala, seperti cambuk, berguling ke arah Luming. Nyala api yang menyala-nyala sepertinya mampu membakar segalanya. Di sekitar, anak muda lainnya bangkit satu demi satu, tubuh mereka benar-benar bersinar, dikelilingi oleh konsepsi artistik, untuk menahan pijaran cahaya api. Menyentuh. Luming menjalankan Zenju Tiangong, membelahnya dengan satu tangan, memukul tongkat, dan membuat benturan tumpul. Luming merasakan nyala api datang ke arahnya, dan telapak tangannya sedikit mati rasa. Sejujurnya, Mu Jue sangat kuat. Darah 9 tingkat-tingkat dewa dan penanaman 6 puncak roh-roh dan roh sangat menakutkan, yang jauh lebih kuat daripada maniak buaya. Sua, sua, sua. Tongkat api melambai dan mengarah ke Luming. Tanaman merambat ini, dengan satu pukulan, dapat merobek bumi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Konsep artistik 5 warna Luming menutupi seluruh tubuh. Kekuatan Gong Zenjutian menjadi semakin kuat, dan dapat dipecah dengan satu tangan ke tangan lainnya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Telapak tangan Luming terus-menerus bertabrakan dengan tongkat api, dan dalam sekejap mata, dia bertarung lebih dari 10 gerakan. Ini mengejutkan seluruh dunia. Sangat kuat, Luming sangat kuat, sungguh luar biasa dia bisa melompati level dan bertarung dengan Mu Jue. Sungguh luar biasa, tanah kehancuran Tuhan sungguh menakjubkan. Orang lain terkejut dan menatap Luming dengan ketakutan. Mereka semua dibangunkan ke 9 tingkat darah dewa. Mereka semua berdiri di puncak semua keberadaan Tianjiao. Kekuatan bertarung mereka tidak ada bandingannya, dan mereka bertarung di luar level. Ini seperti makanan biasa. Tianjiao, seperti mereka, hampir tidak mungkin dilompati oleh orang lain. Siapa juga darah tingkat 9 dari tingkat dewa? Siapa yang lebih buruk dari siapa? Namun, pria dari daratan masih berada di level ke-6, tetapi dia bukan orang terkenal dari daratan. Ah, mati, mati. Mu Jue mengaum. Kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Luming, tapi dia masih belum bisa memenangkan Luming. Ini membuatnya sangat marah. Jika ini menyebar, reputasinya akan sangat rusak. Apa itu jenius? Jenius adalah melampaui level orang lain, bukannya dikalahkan oleh orang lain. Jenius macam apa itu? Dia pasti akan menjadi lelucon. Dia sangat marah sehingga dia ingin membuat Luming frustrasi. Dia meluncurkan serangan yang lebih ganas. Apa namanya? Jika kamu berteriak keras, akankah kekuatan tempurmu menjadi lebih kuat? 6 puncak semangat dan semangat sangat mengecewakan sehingga sudah waktunya untuk berakhir. Luming mencibir.
Mengaum. Di atas kepalanya, darah Kowloon muncul. Apakah itu darahnya? Tampaknya itu adalah darah Jiulong yang legendaris, tetapi hanya ada level 8 dari level dewa, dan hanya ada level 8 dari level dewa. Begitu darah Luming keluar, ada keributan lagi. Luming Hua adalah Jiulong. Dia membuka mulutnya dan berteriak. Kekuatan menelan menutupi Mujue, yang membuat tongkat api bergetar. Menyentuh, menyentuh. Jiulong melangkah terus-menerus dan menggunakan Jiulong untuk melangkah ke langit. Kekuatan sengit membombardir tongkat api. Ada 3 tongkat api yang pecah berkeping-keping dalam sekejap. Jiulong menjerit, dan masing-masing dari 9 cakar itu mengambil tongkat api dan merobeknya dengan keras. Ke-9 rotan api itu robek dan berubah menjadi api. Menyentuh. Naga mengayunkan ekornya, dan ekor Jiulong mengerahkan kekuatan Zenju Tiamong, dan menarik posisi utama tongkat api. Akar tongkat api dicabut langsung dan membentur dinding dengan keras. Ledakan. Di dinding, ada prasasti tak berujung yang bersinar, tetapi mereka masih dikejutkan oleh gempa bumi, dan Mujue mengeluarkan teriakan. Hancur total, hancur total. Setelah menerapkan fusi darah, Luming benar-benar hancur dan dimandikan. Sua. Tubuh Jiulong berputar, seketika muncul di depan tubuh Mujue, cakar naga terus-menerus meraih. Raungan tak henti-hentinya, juga menyebarkan jeritan melengking Mujue, membuat banyak orang menggigil. Setelah lebih dari 10 gerakan berturut-turut, Mujue tidak dapat menahannya, dan darahnya akan runtuh dan berubah menjadi Noumenon. Pada saat ini, dia acak-acakan dan meludahkan darah. Seluruh tubuhnya terluka dan sangat menderita. Di tengah kerumunan, wajah Mu Feng pucat dan tidak ada jejak warna darah. Mujue yang mencapai 6 puncak roh dikalahkan. Dia tidak pernah memimpikannya. Dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan tangan Mujue untuk menghapus Luming untuk membalaskan dendamnya karena dipukuli oleh Luming hari itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mujue yang begitu kuat telah mengikuti jejaknya. Brute, jika kamu berani mengalahkanku, kamu akan mati. Raungan marah Mujue sangat membenci Luming. Setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan Nanshengong. Saat Jiulong menyusut, Luming berubah menjadi sosok manusia. Matanya dingin. Dia menendang wajah Mujue, dan Mujue berteriak. Kepalanya membentur dinding dengan keras, dan wajahnya berubah bentuk. Ancam aku, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Mesin pembunuh Luming begitu kuat hingga membuat Mujue merasa kedinginan. Sial, sial. Mujue meraung di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Darah Luming berterbangan dan matanya merah. Mesin pembunuh itu terlalu kuat dan dingin. Dia benar-benar curiga jika dia mengatakan lebih banyak, Luming akan membunuhnya. Serahkan hisap, volumenya Taiyuan, cincin penyimpanan tangan Mujue, terbang ke Luming, genggaman Luming di tangan. Cincin penyimpanan ini, sebagai hukumanmu, untuk mengkompensasi kehilangan mentalku. Luming perlahan menyingkirkan cincin penyimpanan Mujue. Kamu tidak bisa melakukan ini. Mujue meratap, cincin penyimpanan itu adalah semua tabungannya. Terlebih lagi, kompensasi seperti apa untuk kehilangan mental? Dalam hal kompensasi, bukankah seharusnya dia mendapatkan lebih banyak kompensasi? Dia dipukuli begitu parah. Mau mati, ya. Mata merah darah Luming membeku, biarkanmu tidak pernah berani berbicara, tetapi tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Pergilah. Jalan ringan Luming, berbalik untuk pergi. Jika diletakkan di tanah Shen Huang, itu akan ditampar sampai mati oleh Luming. Bagaimanapun, ini adalah tanah Shengsu, dan Luming berbelas kasih saat pertama kali tiba. Mujue membenci tatapan Luming, terhuyung-huyung, menuju pintu transmisi. Sepupu, tunggu aku. Kaki Mu Feng gemetar ketakutan. Dia dengan cepat mengikuti Mujue dan pergi dari sini. Kakak Pang, batu berbentuk pedang yang kamu inginkan. Luming pergi ke Pang Yuan dan memberinya batu berbentuk pedang. Hahaha, kekuatan bertarung saudara lu benar-benar mengagumkan. Mujue pria itu sombong dan mendominasi. Hari ini dia akhirnya menendang pelat besi. Pang Yuan tertawa dan memberikan akar roh api ke Luming. Sama-sama, saudara Pang. Lu Mingdao. Keduanya memiliki keuntungan sendiri dan bahagia. Menarik. Wanita berbaju merah menatap Luming dengan sedikit rasa ingin tahu dan perang di mata heroiknya. Bab 1205. Kemudian, orang lain akan naik dan mengeluarkan harta untuk ditukar. Aku juga punya 2 tambang Shengsu kuno di sini. Aku tidak tahu siapa yang perlu membelinya dengan batu mentah. Setelah beberapa saat, pemuda lain naik dan mengeluarkan 2 buah tambang kuning kuno Shengsu. Dengan baik. Ketika pemuda itu mengeluarkan 2 buah tambang Shengsu kuno, Xian Yanxing mengangkat alisnya. Luming, aku merasa ada sesuatu di salah satu tambang kuno. Xian Yanxing berbicara kepada Luming. Xiao Qing, bisakah kamu merasakannya? Luming terkejut. Luming,
ada sesuatu di salah satu tambang kuno, yang cocok untuk gadis ini, jadi dia merasakannya, tapi itu tidak terlalu berharga. Dan berbicara kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan berencana untuk membelinya. Seperti sebelumnya, membeli tambang kuno Sengsu seperti berjudi. Hampir tidak ada yang menawarkan. Aku pendatang baru, aku sangat ingin tahu tentang tambang kuno Sengsu. Aku akan membeli 100.000 keping batu mentah untuk 2 tambang kuno dan mempelajarinya. Lu Ming sangat kasual, penampilannya, seolah-olah murni karena penasaran, jadi beli saja 2 buah untuk dimainkan. Setelah Lu Ming berbicara, tidak ada orang lain yang berbicara. Pria muda itu sedikit tertekan. 3 tambang Sengsu kuno sebelumnya dijual dengan harga tinggi 5 juta yuan, tetapi 2 kepingnya hanya bisa dijual seharga 100.000 yuan. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa tidak ada orang lain yang menawarkan. Dia hanya bisa menjual Lu Ming seharga 100.000 yuan. Lu Ming memberikan batu aslinya kepada pemuda itu. Setelah mengumpulkan 2 tambang kuno, dia tidak turun. Sebaliknya, dia melirik penonton dan berkata, Lu Ming ingin membeli 4 jenis obat dan bahan ajaib, Huang Suesi, Jiwie Zizi, Di Huang Jing, dan Adas Bintang. Jika kamu memiliki 4 jenis bahan ini, kamu dapat menyebutkan kondisinya sesuka hati. Jika kamu dapat memuaskan mereka, kamu akan mencoba yang terbaik untuk bertemu dengan mereka. Batu darah kaisar, roh Di Huang. Orang lain tampak terharu. Masing-masing dari 4 jenis ini sangat berharga. Nilainya tidak lebih buruk dari akar roh api. Bahkan rumput Adas Bintang memiliki harga yang lebih tinggi. Ya, aku hanya mendengar tentang 4 jenis obat dan bahan ajaib ini, tetapi aku belum pernah melihatnya. Orang lain telah membicarakannya, hampir semuanya menggelengkan kepala, mengatakan tidak. Batu darah kaisar, aku punya 1. Saat itu, suara yang jelas dan tajam terdengar. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia melihat ke sumber suara. Orang yang membuka mulutnya adalah wanita cantik dengan gaun merah panjang. Ini Ji Hongchen. Seseorang berbisik. Hati Lu Ming tergerak, putri ini memang musim debu merah. Salah satu dari 3 Tianjiao terkuat dari generasi muda Nan Shengong, aku mendengar Ye Chuan menyebutkannya sebelumnya. Nona Ji, apakah kamu memiliki batu darah kerajaan? Lu Ming menantikannya. Telapak tangan Ji Hongchen bersinar, dan sebuah batu merah tua muncul. Batu ini, seperti giok darah, luar biasa. Namun, di atas batu itu, ada wewangian yang keluar. Baunya sangat enak. Ini benar-benar batu darah kaisar. Mata Lu Ming cerah. Nona Ji, harta apa yang kamu butuhkan untuk ditukar dengan batu darah kerajaan? Lihat apakah aku memilikinya. Jika tidak, kamu akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Lu Mingdao. Saudara Lu telah datang ke Sengsu. Dia seorang tamu. Aku tidak perlu menukar harta apapun. Saudara Lu dapat membelinya dengan batu mentah. Nah, 30 juta yuan batu mentah sudah cukup. Jalan Ji Hongchen. 30 juta. Lu Ming sedikit terkejut. Bukan karena terlalu mahal, tapi karena terlalu murah. Huang Suesi, harta langka di dunia, termasuk dalam peringkat 9 teratas. Harga sebenarnya lebih dari 30 juta yuan. Nona Ji, 30 juta yuan batu mentah. Aku punya bangku aku. Lu Mingdao. Kakak Lu adalah tamu, jadi aku akan menjadikannya teman di dunia. Bumbui senyum debu merah, sangat mudah. Semua orang tahu bahwa sikap Ji Hongchen bukan karena kekuatan Lu Ming. Jika kekuatan tempur Lu Ming rendah, Ji Hongchen tidak akan memperhatikannya. Sekarang, kekuatan Lu Ming telah menarik perhatian Ji Hongchen, jadi dia akan sengaja berpotongan. Terima kasih banyak, Nona Ji. Lu Ming juga bukan pencubit. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam batu 30 juta yuan dan memberikannya kepada Ji Hongchen. Ji Hongchen memberikan batu darah kaisar kepada Lu Ming. Singkirkan batu darah kaisar, Lu Ming kembali ke tempat duduknya, dengan suasana hati yang baik. Panen hari ini bagus. Kemudian, beberapa orang mengeluarkan harta itu untuk ditukar, tetapi Xian Yanxing dan Lu Ming tidak tertarik. Setelah melihatnya sebentar, Lu Ming dan Xian Yanxing bangkit dan pergi. Di lantai 5, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chuan. Mereka keluar dari gedung Duibao dan kembali ke kediaman Jiang Junfeng. Di dalam ruangan, Lu Ming dan Xian Yanxing memasuki peta gunung dan sungai dan duduk di puncak gunung. Di antara keduanya, ada tambang kuno Sengsu. Inilah yang Xian Yanxing rasakan sedikit. Lu Ming jari Zenyuan, memadatkan bilah Zenyuan dan memotongnya ke tambang kuno Sengsu. Tambang kuno Sengsu sangat keras, lebih keras dari banyak logam, tetapi di bawah pedang Zenyuan Lu Ming, itu mudah dipotong. Tiba-tiba, gumpalan gas sihir hitam menyebar. Ada sesuatu yang benar-benar. Ekspresi Lu Ming bergerak, tambang Sengsu kuno benar-benar luar biasa. Ada beberapa segel di tambang kuno. Klik. Akhirnya, tambang kuno Sengsu retak, setetes darah merah gelap muncul, dan cahaya sihir yang kuat naik ke langit. Ini adalah darah orang kuat, disegel di tambang kuno Sengsu. Lu Ming terkejut. Menurut legenda, tambang Sengsu kuno bukan berasal dari tanah Sengsu.
Beberapa orang berspekulasi bahwa itu berasal dari langit. Beberapa harta, darah, dan esensi darah terciprat ke biji Sengsu dan mendarat di tanah Sengsu melalui celah ruang angkasa. Karena berbagai alasan, beberapa harta, darah, disegel oleh tambang kuno Sengsu dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Tuan dari setetes darah ini adalah karena dia adalah orang kuat yang mempraktikkan cara jahat. Meskipun kekuatan dari setetes darah ini tidak banyak dalam beberapa tahun terakhir, itu masih sangat berguna bagi aku. Jika aku memurnikan, kultivasi aku akan ditingkatkan. Kata Xian Yanxing. Ya, Xiao Qing, kamu harus memperbaikinya dengan cepat, agar tidak membuang energi. Lu Mingdao. Xian Yanxing mengangguk, darah di kepalanya muncul, tangannya mencubit formula segel, menarik setetes darah ke tangannya, dan mulai memurnikannya. Lu Ming memperkirakan bahwa Xian Yanxing membutuhkan beberapa hari untuk memurnikan setetes darah ajaib. Lu Ming datang ke gunung terdekat dan mengeluarkan sisa-sisa tambang Sengsu kuno. 3 di antaranya dibeli oleh Mujue. Namun, Lu Ming mengumpulkan semua cincin penyimpanan Mujue. 3 tambang Sengsu kuno secara alami jatuh ke tangan Lu Ming. Salah satunya adalah perasaan dan bahwa ada harta karun. Lu Ming menyisihkan 3 tambang kuno Sengsu lainnya satu persatu. Benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya. Itu hanya 3 potong biji. Percuma saja. Lu Ming melihat tambang kuno terakhir, pedang Zenyuan, dan memotongnya. Tiba-tiba, embusan napas keluar dari tambang kuno Sengsu. Lu Ming menunjukkan kegembiraannya dan memotong biji kuno secara menyeluruh. Ini, sepotong senjata. Di tambang kuno Sengsu, Lu Ming menemukan sepotong senjata, yang mengeluarkan nafas yang membara. Sepertinya ada nyala api yang menyala. Bab 1206. Sepotong senjata ini hanya seukuran lempengan paku, tetapi diisi dengan nafas yang menyala-nyala, seperti nyala api. Itu pasti pecahan dari senjata yang paling kuat. Itu mengandung kekuatan api yang kuat. Jika aku mengekstraknya dan menyempurnakannya, mood apiku akan sangat meningkat. Lu Ming berpikir, beberapa hati, dan kemudian menjalankan Zenyuan, membungkus puing-puing senjata ini, mulai mengekstraksi. Saat Lu Ming terus menyempurnakan, nyala api diekstraksi dari sisa-sisa senjata dan melompat ke ujung jari Lu Ming. Penghilangan. Zenyuan membungkus dirinya dengan nyala api dan mulai memurnikan. Lu Ming menutup matanya, dengan hati-hati merasakan kekuatan api, dan meningkatkan konsep artistik api. Waktu terus berjalan hari demi hari. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. 10 hari kemudian, Lu Ming menyempurnakan nyala api sepenuhnya. Konsepsi artistik api adalah puncak dari 4 tingkat. Lu Ming membuka matanya, dan ada nyala api di matanya. Level 4 adalah puncaknya, tinggal selangkah lagi dari level 4. Ledakan. Di dekat puncak gunung, kekuatan sihir sangat besar, dan roh sihir melonjak ke langit. 4 puncak roh dan dewa, kultivasi Xiao Qing juga telah meningkat pesat. Lu Ming memiliki senyum di wajahnya. Tidak lama setelah itu, dia sudah mencapai tahap pertama kultivasinya. Namun, pada tahap awal 4 kali lipat Dewa Roh, jelas bahwa Xian Yanxing memurnikan setetes darah ajaib itu dalam setengah bulan terakhir, dan kultivasinya langsung mencapai puncak 4 kali lipat Dewa Roh. Namun, meski energi dari setetes darah ajaib itu telah disempurnakan, Xian Yanxing masih berlatih. Lu Ming merasa bahwa konsep artistik Xian Yanxing tentang surga dan kejahatan siap untuk bergerak. Xiao Qing ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos konsepsi artistik iblis dengan satu pukulan. Hati Lu Ming tergerak dan mengetahui rencana Xian Yanxing. Setetes darah itu juga mengandung rasa sihir yang kuat. Itu juga sangat menyentuh Xian Yanxing. Itu normal untuk menerobos konsepsi artistik. Lu Ming tidak mengganggu Xian Yanxing. Di tangannya, ada bagian dari kayu guntur langit. Lu Ming berencana menggunakan kayu Tianlei untuk terus berlatih dan memahami konsep artistik guntur. Mirip dengan pemurnian fragmen senjata sebelumnya, Lu Ming pertama-tama mengekstraksi sinar petir dari kayu Tianlei, dan kemudian menyempurnakannya untuk meningkatkan konsep artistik guntur. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari berlalu. Bersama-sama, Lu Ming telah ditutup selama sebulan. Sinar guntur dan kilat disempurnakan oleh Lu Ming, dan suasana guntur mencapai puncak daceng level 4 dalam satu gerakan. Kayu guntur langit, yang dibeli dengan 5 juta batu mentah, dapat membuat suasana guntur mencapai puncak daceng level 4, yang juga sangat berharga. Sua. Sesosok muncul di depan Lu Ming dan adalah Xian Yanxing. Xiao Qing, konsep artistikmu telah menembus. Tanya Lu Ming. Ya, sayang sekali hanya selangkah lagi, kita bisa sampai ke puncak level 4. Kata Xian Yanxing. Kali ini, dia mendapat banyak. Dia bisa menembus 5 tingkat semangat dan semangat dengan satu langkah. Tambang Sengsu kuno itu benar-benar luar biasa. Aku pikir beberapa orang paling kuat yang mempraktikkan cara sihir akan dibunuh, dan darah dan daging mereka akan berserakan, dan beberapa dari mereka akan disegel di tambang Sengsu kuno. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk dan juga sangat penasaran dengan tambang kuno Sengsu.
Saat itu, tangisan terdengar di langit. Teriakan itu terdengar sangat sedih, sangat sedih. Ini membuat wajah Lu Ming sangat berubah. Teriakan ini tidak akan pernah terdengar dari peta gunung dan sungai, tetapi dari dunia luar. Tapi peta gunung dan sungai adalah harta gua. Itu membentuk batasnya sendiri dan terisolasi dari dunia luar. Suara tidak bisa masuk sama sekali. Tapi bagaimana suara itu masuk? Jelas, Xian Yanxing juga memikirkan hal ini, dan wajahnya berubah. Sua. Dan terbang dari jauh, muncul di bahu Lu Ming, dan berkata, tangisan apa, begitu buruk untuk didengar, masih tersebar di sini. Itu datang dari luar, ayo keluar dan lihat. Lu Mingdao. Hati membaca gerakan, Lu Ming, Xian Yanxing dan bersama-sama keluar dari peta gunung dan sungai. Begitu peta gunung dan sungai digambar, tangisan semakin jelas dan datang dari timur. Mereka keluar dari pintu dan masuk ke halaman. Itu. Lu Ming dan Xian Yanxing melihat ke timur, dan mata mereka melebar karena terkejut. Saat ini adalah malam, antara langit dan bumi, gelap, tidak ada bulan dan bintang. Tapi di timur, langit berwarna merah darah. Ini seperti matahari terbenam, tapi bukan matahari terbenam. Cahaya keluar dari tanah dan membuat langit menjadi merah. Dan tangisan sedih itu datang dari arah itu. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang keluar dari halaman lain dan terbang ke langit untuk melihat lebih jelas. Saat ini, langit nan Shengong penuh dengan orang, semuanya memandang ke timur. Batu Tuoba, apakah kamu tahu tentang apa ini? Batu Tuoba ada di sebelah mereka. Lu Ming bertanya. Marsekal Lu. Tuobasi mengepalkan tinjunya dan berkata, selama periode ini, aku secara khusus menanyakannya. Sejauh yang aku tahu, arah itu adalah arah di mana Shengsu berada. Aku mendengar bahwa setiap tahun, akan ada penglihatan seperti itu di Shengsu, dengan darah merah di langit dan tangisan keluar. Pameran. Lu Ming dan Xian Yanxing sedikit terkejut. Tanpa diduga, visi seperti itu datang dari Shengsu. Shengsu sangat misterius. Di dalamnya terdapat harta karun seperti tambang kuno Shengsu, tetapi juga sangat berbahaya. Tidak ada bahaya di luar Shengsu, tetapi di dalamnya sangat berbahaya. Terutama di area inti, tidak ada kaisar yang pernah melihat itu keluar. Jalan Batu Tuoba. Ini membuat Lu Ming dan Xian Yanxing semakin terkejut. Kaisar tidak bisa keluar saat dia masuk. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, tangisan itu tiba-tiba menghilang, tetapi bersamaan dengan itu, terdengar suara pengorbanan. Ini sangat megah dan hikmat. Jika kamu mendengarkan dengan seksama, itu seperti lagu perang. Perbaiki aku dan lawan Mao, bunuh Jiu Xiao, bunuh semua ras lain, dan kembalikan aku ke gunung dan sungai. Samar-samar, Lu Ming sepertinya mendengar kata-kata ini, penuh kesedihan dan kematian. Mengaum. Samar-samar, Lu Ming sepertinya mendengar suara nyanyian naga, mengguncang dunia. Lu Ming terkejut. Apa yang ada di negeri dongeng? Lu Ming sangat ingin tahu. Penglihatan seperti itu berlangsung sepanjang malam, hingga keesokan harinya, ketika matahari terbit, penglihatan itu menghilang. Saat ini, Lu Ming melihat banyak orang terbang ke timur. Yah, apakah mereka akan pergi ke pameran? Lu Ming sedikit terkejut. Ya, mereka memang pergi ke pameran. Konon setiap tahun, akan ada visi di pameran, tapi setelah visi, pameran adalah yang paling aman. Shengsu dibagi menjadi area periferal, area dalam, dan area inti oleh orang-orang di Istana Nanshan. Biasanya tidak ada bahaya di area luar, tetapi area dalam penuh dengan krisis. Jika tidak hati-hati, yang tertinggi akan jatuh, sedangkan di area inti, kaisar tidak bisa masuk dan keluar. Tapi setelah beberapa waktu setelah penglihatan, area dalam akan menjadi jauh lebih aman. Selama keberuntungannya tidak terlalu buruk, tidak akan ada bahaya besar. Kamu bisa masuk dan mencari harta karun dan tambang Shengsu kuno. Tuobasi menjelaskan secara detail. Jelas, selama periode ini, dia mendengar banyak hal. Bab 1207. Lu Shuai, kenapa kamu tidak pergi ke Shengsu bersama? Jalan Batu Tuoba. Yah, Shengsu adalah tontonan paling terkenal di tanah Shengsu. Karena di sini, bagaimana kita tidak pergi ke sana? Ayo pergi. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Segera, Lu Ming, Xian Yanxing dan Tuobasi terbang ke timur bersama. Sepanjang jalan, aku melihat banyak orang terbang ke timur. Seperti tanah Shen Huanglongchen, Ningxi dan sebagainya, juga ke arah timur. Di tanah Shengsu, ada beberapa tempat Shengsu yang terkenal. Hanya ada satu tempat di dekat Istana Nanshan, yang jaraknya lebih dari 50.000 li dari timur Istana Nanshan. Ini lebih dari 50.000 li. Ini akan segera tiba. Luar biasa, spektakuler. Lu Ming beberapa orang berdiri di udara, melihat jauh, penuh seruan. Apa yang bisa kita lihat adalah kehancuran yang tak ada habisnya. Ya, itu benar-benar reruntuhan. Bebatuan tak berujung, candi bobrok tak berujung, gunung bobrok, pavilion bobrok, tersebar di tanah tak terbatas di depan. Seolah-olah ada negara kaya di langit.
Itu jatuh dari langit dan jatuh ke bumi, membentuk sepotong reruntuhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Shengsu adalah dunia lain, di mana ada perang sengit, dan ruang angkasa terbelah dan jatuh di sini. Jalan Batu Tuoba. Dunia lain, apakah itu surga? Hati Lu Ming tergerak. Dia pernah ke pulau kecil di langit dan mempelajari beberapa rahasia yang tidak diketahui. Surga dan Yuan adalah dunia kembar. Selain dua dunia ini, kami belum pernah mendengar tentang dunia lain. Terlebih lagi, sepertinya telah terjadi perang sengit di surga, yang sejalan dengan itu. Sua, sua, sua. Banyak tokoh bergegas ke pameran besar. Ayo masuk dan lihat. Lu Mingdao. Ketiganya juga terbang ke kuil. Shengsu, luas, mencakup area yang sangat luas. Sekarang, mereka berada di pinggiran kuil. Mendongak, Lu Ming dapat melihat istana besar, hancur di bumi, penuh dengan nafas zaman kuno. Juga melihat kota kuno yang besar, juga bobrok, tidak berbentuk. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada banyak tambang kuno di pinggiran Shengsu, tetapi selama bertahun-tahun, tambang kuno di sekitar Shengsu telah sepenuhnya digali. Hanya area dalam, ada juga tambang Shengsu kuno. Jalan Batu Tuoba. Lu Ming dan Xian Yanxing mengangguk. Mereka tidak berhenti dan terbang ke depan. Setelah setengah suara, mereka sampai di bagian dalam kuil. Pada titik ini, ketiga pria itu mendarat dan tidak terbang di langit. Karena area internal, tetapi berbahaya, terutama di penerbangan udara, kecepatannya terlalu cepat, sekali dalam bahaya, sudah terlambat untuk dihindari. Terlebih lagi, Lu Ming juga ingin mengetahui apakah dia dapat menemukan tambang kuno Shengsu. Bagaimana aku bisa akrab dengan tempat ini? Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mata Dandan menetes dan mulutnya bergumam. Apakah kamu benar-benar melihatnya? Begitu mata Lu Ming berbinar, dia memberi Dandan suara. Aku sudah melihatnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Sepertinya semakin penting, semakin aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Dandan bergumam, seolah-olah dalam ingatan yang cermat. Lu Ming terdiam. Barang Dandan selalu lepas dari rantai pada saat kritis. Ketiga pria itu melambat dan meraba reruntuhan dengan hati-hati untuk melihat apakah mereka dapat menemukan tambang kuno Shengsu. Betapa istana yang besar. Xian Yanxing melihat ke depan, menunjukkan warna seru. Di depan kami, ada istana besar dan bobrok, yang rata dengan tanah. Namun, dapat dilihat bahwa istana aslinya pasti sangat tinggi dan megah. Lu Ming, sepertinya aku memiliki jejak perasaan. Sepertinya ada tambang Shengsu kuno di sini. Kata Xian Yanxing. Pergi dan lihat. Lu Mingdao. Ketiga pria itu dengan hati-hati bergegas ke reruntuhan kuil, memeriksanya dengan cermat, dan akhirnya sampai di sudut yang jauh. Xian Yanxing merasa sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya di sudut bawah tanah. Aku akan menggalinya. Di tangan Batu Tuoba, kapak besar yang dipadatkan oleh Zhen Yuan muncul. Setelah memotong tanah reruntuhan sangat keras, dan penggalian Batu Tuoba sangat sulit. Lu Ming dan Xian Yanxing juga bergabung dalam penggalian. Ketiga orang itu bekerja sama untuk membersihkan reruntuhan dan menggali lubang besar sedalam puluhan meter. Benar saja, beberapa tambang Shengsu kuno ditemukan di dalam lubang. Haha, ada beberapa tambang Shengsu kuno di sini. Sangat sulit menemukan tempat untuk ditemukan. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sini. Pada saat ini, sebuah tawa terdengar. Angka flash, 3 sosok muncul, menghadap lubang Lu Ming 3 orang. 3 orang, masih muda, napas kuat, wajah, dengan sentuhan kebanggaan. Sekarang, ini untuk kami, kalian bertiga, kalian bisa pergi. Salah satu pemuda bertelanjang kepala berkata, dengan nada memerintah. 3, kami menemukan tempat ini terlebih dahulu, dan kami bekerja keras untuk menggalinya. Terlalu berlebihan bagimu untuk membiarkan kami pergi begitu kamu datang ke sini. Pembukaan Batu Tuoba. Ketiga pria itu jelas ingin merampok di jalan. Terlalu banyak. Kurasa bukan kebaikan besar kami bisa melepaskanmu dan menyelamatkan nyawamu. Jika kamu tidak keluar dari sini, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Kita harus pergi ke tempat lain untuk menggali reruntuhan dan tambang kuno ini. Pemuda botak itu berteriak dengan dingin. Sangat sulit bagi kami untuk berjalan. Nah, ada begitu banyak omong kosong. Sekarang kamu tidak harus pergi. Menyentuh. Pemuda bertelanjang kepala mengatakan bahwa, dengan langkah, seperti elang menerkamnya, dia menyerang Batu Tuoba, dan pada saat yang sama, dia memukul Batu Tuoba dengan satu kepalan tangan. Aku khawatir kamu tidak akan melakukannya. Batu Tuoba di tangan tongkat bergigi serigala, minuman besar, nafas kemarahan keluar, tongkat bergigi serigala bersiul satu sama lain. Dewa Roh berlipat 4. Selama lebih dari sebulan, budidaya Batu Tuoba akhirnya menembus dan mencapai 4 tingkat roh dan Tuhan. Ledakan. Tinju pemuda botak dan tongkat Batu Tuoba bergigi serigala ditumbuk menjadi satu. Dengan suara keras, wajah Tuobasi berubah drastis. Dia tidak bisa menahan kultivasi 4 kali lipat dari roh dan Tuhan.
Dia mundur dengan keras dan seteguk darah menyembur keluar. Mati untukku. Warna ganas melintas di mata pemuda botak itu, dan kepalan tangan mengarah ke jantung Batu Tuoba. Bidang sihir surga. Pada saat yang sama, sosok Xian Yanxing bergegas keluar, menamparkan dengan satu tangan, dan memukul dengan tinju pemuda botak itu. Dengan satu sentuhan, Xian Yanxing dan pemuda botak itu mundur bersamaan. Xiao Qing, kamu baik-baik saja. Lu Ming menatap Xian Yanxing. Dia bisa melihat bahwa pemuda berkepala botak itu memiliki 5 tingkat kultivasi spiritual, yang sedikit lebih baik daripada Xian Yanxing. Namun, Xian Yanxing memiliki daya juang yang sangat kuat. Bahkan jika dia sedikit lemah, dia harus bisa bertarung dengan pihak lain. Tidak apa-apa. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya dan berkata, Lu Ming, berikan orang ini kepadaku. Kamu harus berhati-hati terhadap kedua orang itu. Ada 3 orang di sisi lain, dan 2 orang yang tersisa tidak menyerang, tetapi memberi orang perasaan yang lebih berbahaya. Bab 1208. Jangan khawatir, ini hanya tahap awal dari 2 roh. Lu Mingdao. 2 sisanya mencapai tingkat spiritual. Gadis, kamu berani menghentikanku dan mati. Pemuda botak itu minum, dan Zenyuan mendidih, dan bergegas menuju Xian Yanxing. Di sebelah Xian Yanxing, bunga teratai hitam muncul, membentuk pedang teratai yang tajam. Bekerja sama dengan bidang sihir surga, mereka bertarung dengan pemuda botak. Kedua pria itu terbagi rata, dan mereka sulit dibedakan. Kekuatan bertarung gadis ini sangat bagus. Jarang memiliki kekuatan bertarung seperti 4 puncak roh dan Tuhan. Salah satu dari 2 yang tersisa berkata, benar-benar bagus, tapi sayang kultivasinya terlalu lemah. Ada anak laki-laki dengan 5 roh. Berikan padaku. Setelah mengatakan itu, salah satu pemuda menunjukkan tubuhnya dan menyerang Lu Ming. Kecepatannya secepat kilat, dan telapak tangannya seperti pisau. Dia memotong Lu Ming. Tapi Lu Ming tidak bergerak atau bahkan memandangnya. Dengan tangan yang sama, dia membelah ke sisi lain. Menyentuh. 2 telapak tangan bersilangan, Lu Ming tidak bergerak, tetapi bentuk tubuh pihak lain terbang mundur. Beberapa kekuatan bertarung, sepertinya, tidak bisa dimenangkan jika tidak benar-benar berhasil. Mata pemuda itu dingin dan bermartabat. Di tangannya, sebuah tombak muncul, memancarkan udara yang tajam. Wah! Pria dan tombak itu dipersatukan dan ditikam ke Lu Ming. Dalam tubuh Lu Ming, kekuatan naga meletus, dan Lu Ming terus memotongnya dengan satu tangan. Kapan? Setelah Lu Ming, tangannya seperti listrik, dan dia terbelah di tiang tombak. Bersenandung. Tombak terus bergetar, wajah pihak lain berubah dengan liar, tubuhnya bergetar, dan tubuhnya terbang keluar lagi. Kali ini, tidak hanya dia, tetapi juga wajah pemuda lainnya terlihat bermartabat. Prestasi Lu Ming hanya 5 tingkat semangat dan semangat. Namun, pecahnya kekuatan tempur itu menakutkan. Sangat mudah sehingga dia berulang kali memukul mundur untuk mencapai keberadaan 6 roh. Mereka bukan roh biasa, tapi sangat arogan. Harta karun, mereka yang memiliki kekuatan akan mendapatkannya. Karena kamu memiliki kekuatan, tambang Sengsu kuno ini akan diberikan kepadamu. Zhan Luo, ayo pergi. Salah seorang pemuda berbicara, dan akhirnya kepada si botak. Kekuatan bertarung Lu Ming membuat mereka merasa tak terduga. Mereka tidak perlu melawan Lu Ming untuk beberapa tambang kuno di Sengsu. Menyentuh. Pemuda botak dan Xian Yanxing bertengkar, dan dia terbang kembali. Begitu kamu datang, kamu menyakiti temanku. Sekarang kamu meninggalkan sepatah kata pun dan kamu akan pergi. Haha, kita ini apa? Lu Ming mencibir, nafas naik dari tubuhnya, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Nak, kami telah mengambil inisiatif untuk mundur, apa yang kamu inginkan? Aku takut padamu ketika kita menggambar daratan. Pemuda botak itu minum. Apakah kamu orang-orang yang telah meratakan daratan? Batu Tuoba mengeluarkan teriakan kaget. Apakah daratan sedang berperang? Lu Ming bergerak. Ada 42 benua di kelompok benua Sengsu. Tentu saja, ada benua yang kuat dan lemah. Benua Seng Huang, meskipun tidak berada di bagian bawah grup benua Sengsu, juga berada di 10 terbawah. Tanah Sengsu benar-benar yang pertama. Selain daratan Sengsu, daratan Zanping juga sangat kuat, berada di peringkat 10 besar daratan Sengsu. Itu juga satu-satunya dari 9 benua di sisi selatan kuil yang masuk 10 besar. Dan 3 pemuda di depan mereka berasal dari daratan perang. Tidak heran mereka penuh kebanggaan. Pantas saja kekuatannya begitu kuat, bertemu 3 orang, sebenarnya 2 orang melangkah ke dalam roh 6. Melihat ekspresi kaget Tuobasi, ketiga pemuda bertelanjang kepala itu menunjukkan ekspresi puas. Aku tidak ingin meninggalkan daratan hari ini. Lu Ming terus berbicara, berjalan keluar, dan beberapa orang mendekat, yang membuat pemuda botak itu terlihat jelek. Jika kamu tidak makan atau minum, aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan.
Pria muda yang sebelumnya berurusan dengan Lu Ming memiliki tatapan dingin di matanya, dan sebuah tombak muncul di kepalanya. Dia menggunakan darahnya untuk menyatu dan menjelma sebagai tombak. Kekuatan ketajaman yang mengerikan mengisi kekosongan dan menembus kekosongan satu persatu. Wah! Tombak itu menebas dan menuju ke Lu Ming. Membunuh. Garis darah ketiga Lu Ming muncul, dan gumpalan kekuatan mengalir masuk. Lu Ming menyerbu minuman, dan kesempatan membunuh mengalir keluar seperti gelombang air dan meledak dengan kepalan tangan. Kapan? Tinju itu mengenai tombak, yang membuatnya bergetar dan terbang kembali. Ini mengejutkan anak muda lain di daratan. Mari lakukan bersama. Pemuda lain dengan 6 roh sedang minum, dan pedang perang muncul di kepalanya. Dia berubah menjadi pedang pertarungan dan menebas Lu Ming Bao. Tak perlu dikatakan, pembuluh darah mereka semua dari 9 level-level dewa, mencapai kesempurnaan. Boom! Ledakan! Lu Ming meniup 2 tinju berturut-turut, mengenai tombak dan pedang. Dia menerbangkan tombak dan pedangnya, terus-menerus gemetar. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Wajah pria botak itu sangat berubah dan dia terkejut. Jika Wu tidak memblokir 5 gerakan Lu Ming, dia tidak akan bisa melawan Lu Ming. Lu Ming berjalan keluar, membombardir dan meninju terus-menerus. Kekuatan teror pecah, dan pedang serta tombak terus-menerus dibombardir. Kapan? Kapan? Seperti suara besi, pedang dan tombak terus bergetar. Sangat kuat. Apakah ini kekuatan tempur Panglima Angkatan Darat? Sangat kuat. Tuo Basi terkejut. Pada awalnya, Lu Ming mengalahkannya dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Sekarang dia yakin bahwa daya tembak Lu Ming sedang berjalan lancar, dan dia bahkan lebih dikagumi. Lu Ming tidak menampilkan fusi darah. Tinjunya terus-menerus dibombardir, dan setiap tinju berisi kekuatan Zhenju Tiangong yang kuat. Sejak dia mendapatkan sisa-sisa prasasti penjara, kekuatan keterampilan surga penjara menjadi semakin kuat. Bahkan jika dia menggunakan Yuan sejati yang sama, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia merasa kekuatan Zhenju Tiangong bisa lebih kuat, dan masih banyak potensi yang belum tergali. Lu Ming sadar saat bertarung. Kecepatan tinjunya menjadi semakin lambat, tetapi setiap tinju sepertinya menekan segala sesuatu di dunia dan memenjarakannya. Sepertinya lambat. Nyatanya, itu sangat cepat, memaksa pihak lain untuk menghadapinya. Kapan? 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 Raungan terus berdering, dan pedang serta tombak bergetar semakin keras. Akhirnya, mereka bertabrakan satu sama lain dan pecah satu demi satu. Mereka berubah menjadi manusia, berwajah pucat, meludahkan darah dan mundur. Di mata mereka, mereka terkejut dan tak terbayangkan. Keduanya adalah pencapaian awal dari 6 roh. Prestasi mereka lebih tinggi dari Lu Ming, tetapi mereka benar-benar ditekan oleh Lu Ming dan terluka parah. Bagaimana mungkin? Siapa kamu? Apakah kamu Tian Jiao yang tak tertandingi dari Istana Nanshan? Tanya salah satu pemuda. Mereka curiga bahwa Lu Ming adalah Tian Jiao unik yang dibudidayakan oleh Nan Shengong, dan hanya penguasa daratan seperti Nan Shengong yang dapat mengolah Tian Jiao yang begitu kuat. Ingin tahu siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu, tinggalkan cincin penyimpananmu dan keluar dari sini. Lu Ming menatap pemuda botak itu. Bab 1209. Selama perang, wajah ketiga pemuda di daratan itu sangat jelek, terutama yang botak. Lu Ming memintanya untuk meninggalkan cincin penyimpanan. Temanku, jangan lakukan terlalu banyak. Kita memiliki Tian Jiao yang lebih kuat dalam perang melawan daratan. Jika kita melakukan terlalu banyak, tidak ada gunanya bagi siapapun. Pria botak, cincin untuk menyimpan barang, hanya itu yang dia punya. Omong kosong, jangan bayar, orang tetap tinggal. Teriak Lu Ming dan berjalan menuju benua tanpa penutup kepala. Mesin pembunuh dingin menutupi pria botak itu, yang membuatnya berkeringat. Zhan Luo, tinggalkan cincin itu. Pemuda lain dari daratan perang. Akhirnya, pemuda botak itu tidak punya pilihan selain melepas cincin penyimpanan dan melemparkannya ke Lu Ming. Kita lihat saja nanti. Salah satu pemuda perang meratakan daratan, meninggalkan kata-kata yang kejam, dan kemudian mereka bertiga pergi dengan cemas. Tuoba, cincin ini untukmu. Lu Ming melempar cincin penyimpanan pemuda botak ke batu Tuoba. Ini, aku tidak tahan. Batu Tuoba melambaikan tangannya lagi dan lagi. Apa yang kamu sopan padaku? Itu harus menjadi kompensasi atas cederamu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Batu Tuoba akhirnya disingkirkan, matanya menunjukkan jejak warna yang bergerak. Kemudian, mereka menggali beberapa tambang kuno di Sengsu. Ada total 5 tambang Sengsu kuno. Mereka semua memiliki bentuk yang sama. Warnanya kuning, seperti biji emas, tapi bahannya bukan emas. Mereka ratusan kali lebih berharga daripada emas. Tentu saja, bagi mereka, meski puluhan ribu kali lebih berharga dari emas, itu tidak berpengaruh pada mereka, kecuali bahan pemurnian yang berharga. Namun, biji kuning dan bening ini tampaknya tidak memiliki kegunaan lain selain kapasitas penyegelannya yang unik. Xiao Qing, kamu peka terhadap tambang kuno Sengsu, yang menunjukkan bahwa itu mengandung sesuatu yang berguna untukmu. Simpan. Lu Mingdao.
Xian Yanxing mengangguk dan mengumpulkan 5 tambang kuno. Kemudian, setelah penyelidikan yang cermat, mereka tidak menemukan apa-apa lagi dan pergi dari sini. Selanjutnya, ketiganya mencari banyak tempat, tetapi mereka tidak menemukan tambang Shengsu kuno lainnya. Kamu ikut aku, mungkin ada tambang kuno di depanmu. Dan saya Zi berlari ke depan. Di depannya, ada hutan batu besar. Sekilas, itu adalah pilar batu. Ada tiang yang tebal, sebesar puncak gunung, dan ada yang sangat tipis, seperti tongkat. Luming 3 orang mengikuti Dandan ke dalam hutan batu, induksi survei hati-hati. Sepasang mata Dandan menetes ke sekeliling, dan akhirnya merasakan di suatu tempat, beberapa orang menggali lubang besar, dan tentu saja, menemukan beberapa bagian tambang kuno Shengsu. Tempat ini luar biasa, coba lihat lagi. Lu Mingdao. Beberapa orang terus menembus hutan batu. Tiba-tiba, terdengar raungan besar, dan kemudian ketiganya melihat pilar batu di depan mereka meledak satu persatu, dan batu yang hancur terciprat, dan sesosok tubuh terbang dengan cepat. Sosok ini ternyata dibom orang dan menabrak tiang batu, sehingga tiang batu itu patah. Menyentuh. Akhirnya, sosok itu menabrak pilar batu sebesar gunung tidak jauh dari Luming dan berhenti setelah setengah dari pilar batu itu hancur. Ini, Long Chen. 3 mata membeku, di dalam hati terkejut, sosok ini, tanpa diduga adalah Long Chen. Pada saat ini, Long Chen memuntahkan seteguk darah dan melihat 3 orang Luming. Ayo pergi. Long Chen meledak untuk minum. Sua, sua. Bentuk tubuh berkedip, dan nafas yang kuat menutupi hutan batu. Orang-orang ini, beberapa setengah baya, tetapi juga penuh dengan rambut putih orang tua, nafas tubuh mekar, sangat menakjubkan. Yang terburuk adalah Rudewa 8, ada Rudewa 9, bahkan ada Rudewa yang sempurna. Long Chen, bagaimana kamu bisa mati hari ini? Suara keras dan liar terdengar. 2 pemuda melangkah keluar. Mu Feng, Mu Jue. Mata Luming terpaku. Kedua sosok muda ini, yang satu adalah Mu Feng, yang lainnya adalah Mu Jue. Apa yang mereka katakan barusan adalah Mu Feng. Dan pada saat ini, Mu Feng, mata Mu Jue berputar, juga menemukan Luming dan mereka. Hahaha, Luming, ini kamu. Kebetulan sekali, aku berencana untuk membunuh Dragon Chen dan pergi mencarimu lagi. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini. Haha. Itu kebetulan terbunuh pada saat yang sama waktu, jadi aku tidak perlu mencari mereka semua. Mu Jue melihat Luming dan tertawa terbahak-bahak. Luming berpikir sejenak dan mungkin bisa menebak apa yang terjadi. Tampaknya itu adalah Mu Feng. Mu benar-benar menyimpan dendam terhadap mereka. Dia memimpin para master dan ingin membunuh mereka di reruntuhan suci. Hal pertama yang mereka temui adalah Long Chen, jadi mereka tahu bahwa mereka membunuh Long Chen dan pergi untuk membunuh Luming. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Luming dan beberapa orang lainnya juga datang ke sini. Bunuh mereka. Mu Jue meraung. Ledakan. Seorang lelaki tua muncul di atas 3 orang Luming. Nafas yang luas pecah. Di telapak tangannya, ada bola api besar. Tidak, itu bukan bola api, tapi meteorit besar. Roh itu sempurna, tidak baik, mundur. Murid Luming menyusut. Nafas lelaki tua ini begitu menakjubkan sehingga dia adalah keberadaan sempurna dari Dewa Roh. Tanpa ragu, mereka mundur dengan liar. Ledakan. Pada saat itu, meteorit itu jatuh kembali. Keluar dari sini. Pada saat ini, kedelapan kekuatan naga di tubuh Luming meledak, dan pembuluh darah ketiga muncul. Dalam sekejap, Luming mengeluarkan lusinan tinju, yang masing-masing sangat kuat, berharap dapat melemahkan kekuatan meteorit tersebut. Bidang sihir surga. Xian Yanxing juga melemahkan kekuatan meteorit dengan menggunakan medan sihir surga. Ledakan. Meteorit itu jatuh dan meledak, dan kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Luming dan Xian Yanxing mundur lebih dari 1000 km, menghancurkan lebih dari selusin pilar batu besar, lalu berhenti. Xiao Qing, kamu baik-baik saja? Luming bertanya. Tidak apa-apa. Xian Yanxing menggelengkan kepalanya. Ada medan sihir di sekitar tubuhnya, yang melemahkan kekuatan meteorit tersebut. Tidak, batu tuoba. Wajah Luming berubah. Di sampingnya, dia tidak melihat batu tuoba. Segera, asap menghilang dan pemandangan di depan menjadi jelas. Batu tuoba juga memblokir kekuatan itu, tetapi dia diledakkan ke arah lain oleh kekuatan itu. Arah itu, dari Mu Jue mereka, lebih dekat. Menyentuh. Meskipun dia terluka di batu, terlihat jelas bahwa dia sedang berdiri di atas batu. Tuoba, ayo pergi. Luming minum. Haha, aku tidak bisa pergi. Mu Jue tertawa dan mengguncang tubuhnya. Dia membunuh batu tuoba, secepat kilat. Dibandingkan dengan Mu Jue, budidaya batu tuoba adalah 2 tingkat yang berbeda. Selain itu, dia terluka saat ini. Setelah tidak ada perlawanan, dia ditahan di tenggorokan oleh Mu Jue. Luming, berlutut dan mohon padaku, atau aku akan segera membunuh temanmu. Mu Jue tertawa dan menatap Luming.
Luming, tinggalkan aku sendiri. Batu Tuoba mengaum. Bab 1210. Diam. Mata Mujue dingin dan tangannya seperti pisau. Di bawah segalanya, dia memotong lengan Batu Tuoba secara langsung. Batu Tuoba meraung seperti binatang buas. Mujue. Saat ini, mata Luming sangat dingin, mesin pembunuhnya sangat dingin, menatap Mujue, dan berkata, aku akan membunuhmu, membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Haha, Luming, apakah kamu sedang bercanda? Bunuh aku. Hari ini, aku telah mengerahkan begitu banyak tuan dari keluargamu. Jika kamu pikir kamu bisa pergi, kamu akan mati. Mujue tertawa liar. Bunuh mereka untukku. Akhirnya, Mujue melambai dan memberi perintah. Membunuh. Nak, mati. Suara minuman dingin terdengar, dan nafas teror pecah. Zhen Yuan sedang mendidih, dan kesempatan membunuh yang mengerikan diselimuti oleh Luming, Xian Yanxing dan Long Chen. Oh! Dalam tubuh Long Chen, gajah naga arcaian muncul, dan ia menjadi gajah raksasa sebesar gunung. Gajah naga purba meraung dan melangkah keluar dengan satu kaki. Seorang lelaki kuat dengan 8 roh mengubah wajahnya dan berteriak, dan tubuhnya terkoyak. Kemudian, belalai gajah berayun, roh 9 mulut yang kuat meludahkan darah, ketakutan untuk benar-benar dipukul untuk terbang keluar. Sebelumnya, salah satu tuan mereka dengan semangat dan semangat yang sempurna tiba-tiba memukul Long Chen dan memukulinya hingga terbang. Dia mengira Long Chen seperti ini. Tanpa diduga, Long Chen pecah saat ini, tapi sangat mengerikan. Xiao Qing, tolong aku. Luming minum banyak dan darah Jiulong muncul di kepalanya. Luming menjelma di Jiulong, menginjak hampaan dan bergegas menuju Mujue. Wajah Mujue sangat berubah. Dia mengambil batu Tuoba dan terus mundur. Dia berseru, bunuh dia untukku. Sua, sua. Tiba-tiba, 5 atau 6 ahli bergegas ke Luming, dan yang terburuk dari semuanya adalah roh dan Dewa 8. Bidang sihir surga. Xian Yanxing juga menampilkan fusi darah, menjelma menjadi negeri dongeng yang tiada taraf, memegang tangan batu giok, meledakkan medan sihir surga yang kuat. Ini. Wajah orang-orang kuat dengan 8 atau bahkan 9 roh berubah. Karena mereka semua terhalang oleh medan sihir surga, terutama roh Dewa 8 yang berat, paling menderita. Menelan. Dengan raungan Jiulong, kekuatan menelan pecah, menyelimuti 5 atau 6 orang kuat dengan kekuatan menelan, melemahkan kekuatan tempur mereka lagi. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Segera, Jiulong melangkah keluar. Oh tidak. Ah. Beberapa teriakan berturut-turut, beberapa roh 8 kuat di cakar Jiulong, terbelah, jatuh di tempat. Menyentuh, menyentuh. 2 roh dari 9 kuat juga mundur gila tubuh, meludah darah, wajah pucat. Membunuh. Jiulong mengaum dan melangkah terus-menerus. 2 cakar naga ditangkap oleh 2 roh dan roh yang kuat. Kekuatan Gongzen Jutian pecah, yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Membantu. 2 roh dan roh dari 9 kekuatan meraung ketakutan, dan kemudian masing-masing menggunakan fusi darah, meledak untuk melawan. Tapi sia-sia, di bawah cakar Jiulong, ketika pembuluh darah runtuh dan berubah menjadi bentuk manusia, mereka dirobek oleh cakar naga. Mengaum. Kekuatan menelan pecah, menelan semua esensi dan energi darah dari beberapa roh yang kuat. Ini. Mujue, Mu Feng dan Mu Feng hampir mematahkan keberanian mereka dan mundur dengan gila-gilaan. Ini juga terlalu mengerikan, terlalu menakjubkan. Chen panjang, Luming meledak, membunuh Dewa 8 yang kuat seperti membunuh ayam, dan bahkan Dewa 9 yang kuat adalah kata mati. Bagaimana mereka bisa begitu mengerikan? Binatang jahat, cari kematian. Saat ledakan dimulai, seorang lelaki tua berambut putih keluar dan menembaknya dengan satu tangan. Di telapak tangannya, ada magma yang menggelinding, memadatkan meteorit, dan meledak ke arah Luming. Semangatnya sempurna. Yang kuat dengan semangat yang sempurna dan Tuhan akan melakukannya lagi. Ledakan. Dewa roh itu sempurna, terlalu kuat, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat daripada Dewa 9 roh. Yuan asli meledak, dan di bawah gempa bumi, medan sihir surga Xian Yanxing hancur. Tubuh halus Xian Yanxing bergetar dan mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi putih. Ledakan, 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 ledakan. Cakar naga Jiulong melangkah terus-menerus dan membombardir meteorit itu, mengirimkan 9 suara ledakan. Dengan setiap ledakan, Luming mundur beberapa langkah. Setelah 9 suara, Luming mundur lagi, dan tubuh naga itu bergetar. Luming akhirnya ditekan oleh pria kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan. Oh. Di sisi lain, gajah naga Teigu melolong, dan kekuatannya sangat kuat. Dia membunuh beberapa master, bahkan master roh dan Dewa Jiuchong, dan mati di tangan Long Chen. Tetapi pada saat ini, beberapa orang kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan keluar untuk menekan Long Chen. Luming, kamu kembali dan tinggalkan aku sendiri. Batu Tuoba mengaum.
Jika mereka ingin menerobos pengepungan, mereka mungkin tidak bisa keluar. Lu Ming, jika kamu menerobos, aku akan segera membunuhnya. Mu Jue banyak minum. Kekuatan bertarung Lu Ming dan Long Chen benar-benar membuatnya takut. Jika orang yang begitu kuat dilepaskan, dia akan gelisah di masa depan. Kamu tidak ingin mengancam mereka denganku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati dengan pengecut. Raungan marah tua basi, tubuhnya, mengeluarkan gelombang yang mengerikan, mengirimkan sejuta kaki Siaguang. Kamu, orang gila. Wajah Mu Jue sangat berubah, dan dia tiba-tiba melempar kembali batu perintis itu. Haha, mati bersama. Batu Tuoba tertawa dan bergegas ke Mu Feng dan Mu Jue. Ledakan. Kemudian, seluruh orang dari batu Tuoba meledak, dan energi kekerasan menyapu Mu Feng dan Mu Jue. Ledakan diri batu Tuoba, tanpa tulang. Dua sosok yang terbang keluar adalah Mu Feng dan Mu Jue. Pada saat ini, Mu Feng sangat sengsara, dua lengan hilang, setengah dari tubuh diledakkan, mata tidak mau, tetapi vitalitas dengan cepat menghilang, para dewa tidak dapat menyelamatkan. Kultivasi Mu Jue kuat, yang jauh lebih baik dari itu. Dia baru saja muntah darah. Puan kecil, apakah kamu baik-baik saja? Dua pria kuat muncul di samping Mu Jue. Aku baik-baik saja, ayo pergi, bunuh mereka, ayo bunuh mereka semua bersama-sama. Mu Jue mengaum. Dan sisanya, Lu Nianou, akan membunuh sisanya. Ada sebanyak 4 orang dalam kesempurnaan roh dan Tuhan. Sisanya adalah 9 roh berat. Tuoba. Saat ini, Lu Ming menjadi tenang, tetapi di matanya, kesempatan membunuh yang dingin hingga ekstrim itu terlalu kuat untuk dibayangkan. Xiao Qing, kamu yang pertama menggambar gunung dan sungai. Lu Ming berkata kepada Xie Nianxing. Xie Nianxing mengangguk. Dia tahu bahwa Lu Ming bisa bermain lebih baik saat dia sendirian. Dalam volume yang brilian, sosok Xie Nianxing dimasukkan ke dalam peta gunung dan sungai. Membunuh. Sebuah tablet batu besar muncul. Darah prasasti penjara. Jiulong berubah menjadi sinar cahaya, yang tidak ada dalam darah prasasti penjara kota. Bersenandung. Darah dari prasasti Zenyu bergetar dan berubah menjadi tinggi menjulang, mengirimkan gelombang yang mengerikan. Apalagi di bagian bawah, kata tablet memiliki semacam energi yang luar biasa. Ledakan. Prasasti penjara ditekan terhadap pria kuat dengan semangat yang sempurna. Pecahkan untukku. Pria kuat dengan semangat sempurna menjelma menjadi meteorit besar. Di atas meteorit, api berterbangan di seluruh langit, menghantam pembuluh darah prasasti penjara kota. Bab 1211. Prasasti penjara kota Wanzhang bertabrakan dengan meteorit, seperti dua bintang bertabrakan, gelombang energi mengerikan menyapu ke segala arah, pilar batu yang tak terhitung jumlahnya dalam riak energi, berubah menjadi debu. Ledakan. Di bawah cahaya api, meteorit besar itu mundur dengan liar dan menghantam bumi dengan keras, membuat lubang besar di tanah. Pria kuat dengan semangat sempurna dan Tuhan dikalahkan oleh Lu Ming. Tidak jauh dari sana, Mu Jue hampir mati ketakutan. Sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak bisa mengalahkan yang kuat dengan roh dan Tuhan yang sempurna. Kekuatan tempur macam apa ini? Menekan. Suara ketidakpedulian, dari prasasti penjara, terus menekan meteorit besar itu. Sua. Pada saat ini, cetakan telapak tangan besar datang dari satu sisi dan menghantam prasasti penjara, memblokirnya untuk sementara waktu. Dia adalah pria kuat lainnya dengan semangat yang sempurna. Menyentuh. Memanfaatkan kesempatan ini, meteorit raksasa itu terbang keluar dari tanah dan bergabung dengan dewa roh kuat lainnya. Ayo bertarung bersama, orang ini terlalu jahat. Dari meteorit besar itu, terdengar suara tua dengan rasa ngeri yang kuat. Ayo pergi. Dewa roh lain benar-benar minum, dan kedua roh itu bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming. Dewa roh itu sempurna, beberapa kali lebih kuat dari dewa roh Jiuxiong, yang sangat mengerikan. Kesempurnaan spiritual, dalam arti tertentu, sudah menjadi puncak dari roh dan Tuhan. Berdiri di tempat tertinggi dari roh dan Tuhan, pada langkah terakhir, adalah Kaisar. Nyatanya, yang tertinggi hanyalah tahap transisi dari kesempurnaan spiritual menuju Kaisar. Kaisar perlu mengubah konsepsi artistik menjadi alam, sedangkan yang tertinggi adalah tahap yang telah memahami dasar alam, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi alam. Membunuh. Bahkan di hadapan dua dewa, Lu Ming masih membunuh langit, prasasti penjara kota mengeluarkan sejuta lampu, gila untuk menekan keduanya. Ledakan, ledakan. Dua pria kuat dengan semangat yang sempurna dan Tuhan bergandengan tangan untuk melawan, dan serangan yang mengerikan terjadi, tetapi hasilnya ditekan oleh Lu Ming, dibombardir oleh tablet batu Wanzhang, dan jatuh kembali dan lagi. Dua orang bergandengan tangan, masih tertiup angin. Naga dan gajah melawan langit. Di sisi lain, gajah naga arcayan itu gila, tubuhnya bengkak, sisiknya padat, dan tinggi, serta memiliki pamor yang menakutkan untuk melangkah ke gunung dan sungai. Long Chen juga orang kuat menghadapi kesempurnaan dua roh. Saat ini, kekuatan bertarung yang mengerikan dari gajah naga Teigu tercermin secara tajam dan jelas.
Dia hanya melawan dua roh untuk menjadi sempurna, tidak tertinggal atau bahkan menang. Darah dari 10 binatang perang teratas sudah lengkap, dan kekuatannya sangat mengerikan. Lu Ming merasakan situasi di sana, dan juga terkejut. Di saat yang sama, Lu Ming juga menantikan darah Kowloon. Saat ini, darah Jiulong hanya level 8 dari level dewa, dan belum sempurna. Namun, ketika darah Jiulong mencapai kesempurnaannya, itu akan menjadi lebih kuat, dan kekuatan naga ke-9 akan lahir, dan kekuatannya pasti akan lebih mengerikan. Saat itu, kekuatan Jiulong tidak akan lebih lemah dari kekuatan Long Chen. Mereka bergandengan tangan dan dilahirkan untuk menaklukkan 4 roh yang kuat. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Jue bergumam pada dirinya sendiri, matanya membelalak, dan ketakutannya tidak ada bandingannya. Terlalu kuat, Lu Ming dan Long Chen kuat, jauh melebihi harapannya. Dia telah melebih-lebihkan Lu Ming dan membawa 4 roh yang kuat, 8 roh dan 9 roh. Sejauh ini, dia belum membunuh Lu Ming dan Long Chen. Sebaliknya, dia tertinggal. Dia tidak pernah memimpikannya. Bersenandung. Ketika prasasti itu diguncang, 2 yang kuat dengan roh-roh yang sempurna dipukul mundur, dan kemudian dipindahkan secara horizontal, membunuh yang kuat dengan 9 roh. Kemudian, prasasti penjara kota langsung ditekan oleh roh yang kuat bertarung dengan Long Chen. Pria kuat itu, yang mengejutkannya, Lu Ming tiba-tiba akan membunuhnya. Saat ini, dia bertarung dengan Long Chen dengan seluruh kekuatannya. Dia tertangkap basah. Dia terkena prasasti penjara. Dia berteriak, separuh tubuhnya hancur, dan hanya tersisa separuh nafasnya. Dia jatuh ke tanah. Bergandengan tangan. Lu Ming mengeluarkan suara. Bagus. Long Chen tidak ragu-ragu untuk menjawab, tangisan panjang, seperti pilar kaki gajah umum surga, akankah dewa roh lain melangkah kuat di mulut besar meludahkan darah dan mundur. Bersenandung. Kemudian, Lu Ming menekannya dan langsung membunuh orang kuat dengan semangat dan Tuhan yang sempurna. Tidak, Tuan kecil, mundur. Baru saja, wajah 2 roh yang sempurna dalam pertempuran dengan Lu Ming tiba-tiba mengubah wajah mereka. Lu Ming tiba-tiba menggerakkan lawannya dan bergabung dengan Long Chen untuk membunuh kedua roh itu. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan mereka. Saat ini, yang mereka pikirkan hanyalah melarikan diri. Lari. Mu Jue mengaum di dalam hatinya dan berbalik untuk melarikan diri dengan gila. 2 roh kuat mengikuti, dan ada juga beberapa 9 roh kuat. Membunuh. Lu Ming tidak akan dengan mudah membiarkan Mu Jue melarikan diri. Ruang terbuka monumen penjara kota besar, menuju pembunuhan Mu Jue. Sentuh. Menyentuh. Gajah naga kuno menginjak kehampaan dan ruang itu terus meledak. Dia juga mengejar Mu Jue. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Lari, bawa aku lari, pergi dan lawan mereka. Mu Jue memerintahkan 2 roh kuat untuk melarikan diri bersamanya, dan memerintahkan beberapa roh kuat untuk melawan Lu Ming. Beberapa roh 9 wajah yang kuat menjadi warna hati babi, meminta mereka untuk melawan Lu Ming, bukan untuk mencari kematian. Secara alami, beberapa orang tidak mau pergi. Jika kamu tidak pergi, kembalilah dan aku akan memberitahu ayahku bahwa kamu juga akan mati. Mu Jue mengaum. Dia adalah tuan muda dari keluargamu, dan bakatnya sangat tinggi. Di masa depan, dia akan bisa menjadi kaisar. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan yang besar. Beberapa roh 9 mata yang kuat menatap satu mata, tiba-tiba terbang ke kedua sisi, sebenarnya langsung melarikan diri. Untuk menghentikan Lu Ming, mereka akan mati. Lebih baik melarikan diri. Pengkhianat sialan. Mu Jue meraung, hampir takut buang air kecil. 2 pria kuat dengan semangat yang sempurna berlari dengan kecepatan penuh dengan Mu Jue, tetapi di belakang mereka, Lu Ming dan Long Chen semakin dekat dan dekat dengan mereka. Tidak, Lu Ming, ada kekuatan tertinggi di depan. Itu mungkin yang tertinggi dari keluargamu. Tiba-tiba, Dan memanggil. Tertinggi. Wajah Lu Ming berubah. Dengan kultivasinya saat ini, dia adalah yang tertinggi, dan dia benar-benar mati. Yang tertinggi telah dianggap sebagai kaisar setengah langkah. Begitu dasar-dasar lapangan muncul, siapa yang bisa bersaing satu sama lain? Sesederhana makan dan minum air untuk membunuh roh dan dewa. Lu Ming benar-benar tak terkalahkan. Lu Ming, cepat kembali, jika tidak, akan terlambat. Yang tertinggi dapat merobek ruang dan berjalan. Dan berteriak dengan cemas. Wajah Lu Ming berubah sebentar, lalu meraung, Long Chen, pergi. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan terbang menjauh. Bunuh Mu Jue, akan ada peluang di masa depan, tapi sekarang kita tidak bisa membawa Xian Yanxing dan menghadapi yang tertinggi bersamanya. Meskipun Long Chen tidak tahu mengapa, dia pasti menemukan sesuatu ketika dia melihat Lu Ming seperti ini. Tanpa ragu, dia berbalik mengikuti Lu Ming dan berlari ke belakang. Dalam sekejap mata, mereka pergi. Dengan baik. Mu Jue dan 2 orang kuat dengan semangat sempurna bingung. Mereka tidak tahu mengapa Lu Ming dan kedua arwahnya tiba-tiba kabur. Bab 1212. Wah. Melarikan diri dari kehidupan, biarkan Mu Jue bernafas panjang, rasakan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Lu Ming, Long Chen. Mu Jue menggerogoti gigi dan giginya. Kali ini,
mereka kehilangan terlalu banyak. 8 roh berat dan 9 roh berat kehilangan lebih dari selusin, dan 2 di antaranya mati. Ini semua adalah dewa dan roh tingkat tinggi. Bahkan jika ada begitu banyak master di Sengsu, dia akan dihukum oleh ayahnya. Mendesis. Ruang tiba-tiba terbelah, dan seorang pria parubaya melangkah keluar. Penatua Muyu, apakah itu kamu? Melihat pria parubaya ini, mata Mujue tiba-tiba berbinar dan hatinya berdebar-debar. Agung, yang tertinggi dari keluargamu akan datang. Dia akhirnya tahu mengapa Luming dan istrinya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka pasti merasakan kedatangan yang tertinggi dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Puan kecil, apa yang terjadi? Muyu tertinggi melihat penampilan Mujue beberapa orang malu, cemberut. Seseorang telah membunuh orang-orang dari keluargamu, tetua Muyu. Orang-orang ada di depan mereka. Mereka baru saja melarikan diri. Kejar mereka dan bunuh mereka. Mujue menangis. Siapa yang berani membunuh keluargamu dan menemukan kematian? Puan kecil, aku akan membawamu dan mengejarmu bersama. Muyu Yuan sejati tertinggi volume Mujue, merobek ruang, dengan Mujue melangkah ke ruang angkasa, menuju ke arah Luming mereka mengejar. Luming, apa yang terjadi? Luming dan Long Chen Ran dengan kecepatan tinggi. Ini dia yang tertinggi, kata Luming. Wajah Long Chen sangat berubah. Meskipun Luming tidak tahu bagaimana Luming merasakan yang tertinggi, dia tidak punya pilihan selain menghadapi yang tertinggi dengan kekuatan mereka saat ini. Kecepatan kedua pria itu sangat cepat, seperti dua lampu listrik yang menembus kehampaan. Saat ini, Luming telah menjelma di Jiulong. Jiulong melangkah ke langit dengan kecepatan luar biasa. Gajah naga arcean yang diubah oleh Long Chen memiliki tubuh besar dan kekuatan tak terbatas, tetapi kecepatannya mengerikan. Kaki gajah turun dan meledak dalam kehampaan. Satu langkah adalah 1000 mil. Arah keduanya adalah arah inti dari Sengsu. Tidak, cepatlah, yang tertinggi akan datang. Dan mendesak dengan cemas. Ayo. Luming minum, dan Dragon Chen meledak dengan sekuat tenaga, untuk pergi ke jalan. Begitu Luminggang mendengar kedatangan tertinggi, dia terbang ke inti kuil tanpa ragu-ragu. Jika mereka pergi ke arah lain, mereka tidak bisa melarikan diri. Yang tertinggi dapat merobek ruang dan berjalan. Tidak peduli seberapa cepat mereka akan disusul. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah inti dari Sengsu. Inti dari Sengsu, meski dikabarkan sangat berbahaya, hanya bisa memperjuangkannya. Hampir sampai. Mata Luming cerah. Di depan area, ada kabut berdarah, jauh, kabur. Itu adalah area inti dari Sengsu, area terlarang yang legendaris. Peserta akan mati. Tapi Luming dan Long Chen hanya bisa masuk dan menghindar untuk sementara. Sua. Keduanya adalah orang yang menentukan. Tanpa ragu, mereka menyerbu ke area berdarah dan menghilang. Mendesis. Tepat setelah dua orang baru saja bergegas ke area inti, di pinggiran area inti, ruang terbelah, dan Mahaguru mandi dengan Mujue melangkah keluar dari celah ruang. Puan kecil, mereka berada di area inti. Bacara cemberut tertinggi. Sayang sekali mereka berada di inti. Mereka mati. Wajah Mujue menunjukkan warna ganas, menggertakkan gigi. Dia juga ingin menjatuhkan Luming dan Long Chen, sehingga mereka tidak bisa hidup seperti kematian. Selain itu, si Yanxing, wanita yang begitu cantik, seharusnya mengambilnya dan menikmatinya, tapi sekarang, dia hanya bisa membiarkan mereka mati dengan harga murah. Secara alami, mereka tidak berani memasuki area inti Sengsu, karena terlalu aneh dan berbahaya untuk dimasuki Kaisar. Namun, Mujue masih sedikit gelisah dan berkata, Tetua Muyu, tolong tinggal di sini selama setengah bulan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa tinggal di area inti selama setengah bulan. Jika mereka tidak keluar setelah setengah bulan, sebulan, itu berarti mereka sudah mati. Bagus, Tuan kecil, jangan khawatir. Yang tertinggi mengangguk di tengah hujan. Kemudian, Mujue menunggu di sini selama sehari. Sehari kemudian, sebelum Luming dan istrinya keluar, Mujue kembali sendirian dan meninggalkan Muyu menunggu di sini. Begitu Luming dan Long Chen bergegas ke area inti Sengsu, seolah-olah bintang-bintang berubah, dan lingkungan di belakang mereka tiba-tiba berubah. Yah, apa yang terjadi? Mereka berhenti pada saat yang sama dan melihat ke belakang. Di belakang mereka, ada kabut darah. Mereka tidak bisa melihat situasi spesifik dengan jelas. Pada prinsipnya, meski ada kabut darah di sini, tapi dengan penglihatan mereka masih bisa melihat beberapa pemandangan, tapi sekarang kabur. Di sini, apakah dalam formasi besar? Luming menebak secara diam-diam. Oh, aman, kita tidak bisa merasakan yang tertinggi. Dan menepuk dadanya dan menarik napas panjang. Tubuh Jiulong berkurang, Luming diubah menjadi bentuk manusia, dan Long Chen juga diubah menjadi bentuk manusia. Yang tertinggi belum datang, ayo pulih dulu. Setelah mengatakan itu, Luming mendarat. Di bawah mereka, Luming mendarat dan duduk di atas batu besar dengan lutut bersilang. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar batu mentah muncul, yang ditelan oleh Luming dan mulai dimurnikan. Baru saja, setelah beberapa perang, hilangnya Zhenyuan sangat serius dan perlu dipulihkan.
Hal yang sama berlaku untuk Long Chen, yang mengeluarkan setumpuk batu mentah dan mulai pulih. Setengah jam kemudian, kekuatan mereka yang sebenarnya pulih ke puncaknya. Siulan. Angin dingin adalah satu-satunya suara di tanah sunyi ini. Kabut darah sepertinya semakin tebal. Lu Ming, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Aku merasa aneh di sini. Sangat berbahaya tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mata Dandan menetes dan berkata. Lu Ming mengangguk, alisnya bersinar, dan sosok Xian Yanxing muncul. Ini dia. Mata Xian Yanxing menyapu, sedikit terpana. Xiao Qing, ini adalah inti dari Sheng Su. Lu Ming mengatakan masalah itu hanya dalam beberapa kata. Kemudian, beberapa orang memilih arah mereka datang dan pergi ke sana, tetapi setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat keluar sama sekali, seolah-olah mereka tidak pernah datang dari arah ini sebelumnya. Apakah ini benar-benar pertempuran besar? Lu Ming mengerutkan kening. Tidak, ini lebih maju daripada susunan besar. Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang telah mengubah energi medan regional, membuat tempat ini tidak dapat membedakan arah. Sekarang, kita sepertinya keluar, tetapi masuk mungkin. Dandan mengerutkan kening dan menganalisis. Dandan, tidak bisakah kamu melihat kekurangannya dan menemukan jalan keluarnya? Tanya Lu Ming. Di masa kejayaan gedung ini, tentu saja ini bukan apa-apa, tapi sekarang, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Dandan tersenyum canggung. Bersenandung. Saat ini, tidak jauh dari Lu Ming, sebuah batu biru besar tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Prasasti tak berujung berkilau, membentuk rantai api. Dalam terang, itu adalah Dragon Chen. Dia baru saja melangkah ke Blue Stone, dan batu itu segera meledakkan rantai api. Bab 1213. Ada susunan yang tersembunyi di batu biru ini, yang tidak ditemukan di bawah kecerobohan Dandan. Suara mendesing. Rantai api, berkelok ke arah naga. Pecahkan untukku. Naga itu marah. Ledakan, ledakan. Kedua tinju ini, kuat dan menakutkan, menembus ruang. Namun, rantai apinya sangat kuat. Dua kepalan tangan Long Chen menggedor bagian atas, yang hanya membuat rantai api bergetar sebentar, tetapi tidak putus. Wah! Kemudian, Blue Stone bersinar, dan lebih banyak rantai api keluar. Naga Chen mengaum, seluruh tubuh bersinar, lengan menjadi tebal, di lengan, memiliki lapisan baju besi bersisik muncul, satu pukulan meledak. Kong! Rantai api akhirnya putus. Tapi kemudian, ada lebih banyak rantai. Ada dua rantai yang terjerat di tubuh Long Chen. HISHI. Rantai itu terjerat di tubuhnya, dan dia bahkan mengeluarkan suara mendesis. Di tubuh Long Chen juga ada asap. Rantai api semacam ini sangat mengerikan sehingga mengabaikan perlindungan tubuh Long Chen dan langsung bekerja pada tubuh Long Chen. Seperti dua kacang polong di kulit naga, sisiknya persis seperti sisik gajah arcaian. BR lebih besar dari. Rantai bekerja pada timbangan dan membuat timbangan mendesis. Sepertinya mereka tidak bisa bertahan lama. Pecahkan untukku. Otot-otot Long Chen menggembung, mencengkeram dua rantai, berjuang keras, dan akhirnya mematahkan kedua rantai itu, tetapi di sekitar, ada lebih banyak rantai yang muncul, menutupi seluruh tubuh Long Chen. Rantai api semacam ini sangat mengerikan sehingga bisa memotong benda. Kurasa Chen tidak bisa bertahan lama. Wajah Xian Yanxing bermartabat. Mata Lu Ming juga menatap batu biru dan rune itu. Dia sedang mencari solusi. Seiring berjalannya waktu, cahaya pada batu biru menjadi semakin makmur, rantai api menjadi semakin banyak, dan Long Chen semakin berjuang. Dia sudah memiliki beberapa bekas pencekikan di tubuhnya, dan dia hampir terputus oleh rantai api. Long Chen, 2 langkah ke kanan dan 3 langkah ke belakang. Tiba-tiba, suara Lu Ming terdengar. Dragon Chen sedikit leng, lalu tidak ragu untuk melakukannya. 2 langkah ke kanan, lalu 3 langkah ke belakang, beberapa rantai, hampir dari sisi panjang Chen tersapu. 4 langkah ke kanan, 2 langkah ke depan, dan 5 langkah ke kiri. Mata Lu Ming terpaku kuat pada batu biru, dan dia terus memberikan suara dan arahan. Saat ini, Badan Sekunder Minglian telah memperoleh warisan orang suci Tianxuan di tempat rahasia rumah suci. Di tempat rahasia rumah suci, kemajuan jalan Minglian sangat cepat dan menakutkan. Tubuh utama dan tubuh sekunder Lu Ming saling terkait satu sama lain dalam pikiran. Dengan kemajuan kultivasi tubuh sekunder, penglihatan Lu Ming telah meningkat pesat. Meskipun dia tidak memiliki api spiritual dan tidak dapat mengukir prasasti, dia masih dapat melihat kekurangan dari susunan tersebut. Long Chen mengikuti instruksi Lu Ming, satu saat ke kanan, satu saat ke kiri, satu saat kemudian, satu saat sebelumnya, untuk menghindari semua rantai itu, dan perlahan keluar dari ruang lingkup batu biru. Dandan, aku butuh bantuanmu. Melihat Long Chen datang ke tepi Blue Stone, Lu Ming menghadap Dandan Road. Jangan khawatir, lihat aku. Dandan terbang keluar, cakarnya melambai, dan prasasti tahu muncul, membentuk susunan besar dan bergegas ke batu biru. Naga Chen, cepat keluar. Lu Ming memanggil. Tanpa ragu-ragu, Dragon Chen menyerang keluar, dan susunan Dandan memadat bersinar, yang memenjarakan rantai api untuk waktu yang singkat, tetapi pada saat berikutnya, mereka runtuh satu persatu.
Kesempatan singkat ini, Long Chen bergegas keluar dari ruang lingkup batu biru, menghela nafas panjang. Kakak Lu, terima kasih atas bantuanmu. Long Chen mengepalkan tangan Lu Ming. Sama-sama, ini sepotong kue. Lu Ming tersenyum. Long Chen, aku memiliki rasa terima kasih dan kebencian yang jelas. Kali ini kamu menyelamatkan hidup aku, Long Chen akan mengingatnya di hati aku. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Tempat ini harus hati-hati. Sepertinya bobrok. Di beberapa tempat, ada sisa-sisa. Bahkan di tahun-tahun yang tak berujung ini, kekuatannya masih sangat besar. Dan mengingatkan. Dan, apakah kamu tahu cara keluar? Tanya Lu Ming. Coba saja sebanyak yang kamu bisa. Ikuti aku dan jangan berjalan-jalan. Dan terbang keluar, berbalik dan melihatnya dengan hati-hati. Cara ini. Setelah beberapa saat, dan menunjuk ke satu arah. Lewat sini, bukankah ini menuju ke inti kuil? Lu Ming bingung. Xian Yanxing dan Long Chen juga bingung pada Dan. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak percaya kursi ini, kamu bisa menemukannya sendiri. Dan mulut, saya sih maju. Lu Ming terdiam dan hanya bisa percaya pada barangnya. Ketiga pria itu mengikuti Dan dengan hati-hati. Dan mengamati dengan cermat, dan Lu Ming juga mengamati dengan cermat. Di sepanjang jalan, mereka menghindari banyak sisa pertempuran, terus maju. Ada tambang kuno di Shengsu. Mata Xian Yanxing bersinar dan melihat tidak jauh. Di sana, ada beberapa tambang Shengsu kuno, yang terlihat di luar. Inti dari Shengsu tidak pernah digali. Ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Tidak ada susunan di sana, kamu bisa mengambilnya. Lu Ming menjalankan Zenyuan dan mengumpulkan beberapa tambang Shengsu kuno. Kamu harus ingat bahwa beberapa formasi sisa sangat kuat. Bahkan jika kamu masuk, bahkan Kaisar akan mati. Bahkan jika kamu melihat tambang kuno di Shengsu, jangan mengumpulkannya. Jangan dibutakan oleh keserakahan. Dan sepasang penampilan dewasa, dengan susah payah menegur publik. Tapi saat berikutnya, mata Dan bersinar, menatap ke sisi kanan, dan berteriak, ramuan tingkat 9. Kemudian Sayazi berlari dan mengambil ramuan yang bersinar dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bersenandung. Di tempat itu, ada prasasti yang bersinar, membentuk seberkas cahaya yang mengerikan, tergantung ke arah Dan. Dan terbang ke atas dan ke bawah, dan akhirnya lolos dengan pertahanan yang kuat dan kultivasi yang mendalam. Lu Ming terdiam. Barang-barang itu baru saja memperingatkan mereka, tetapi ketika mereka melihat ramuan itu, dia bergegas. Namun, beberapa orang juga terkejut. Obat ajaib yang baru saja didapat Dan benar-benar luar biasa. Itu adalah obat ajaib tingkat 9. Daerah ini benar-benar tanah harta karun. Dalam perjalanan, mereka bertemu banyak harta karun, terutama tambang kuno dan tumbuhan ajaib. Sebagian besar obat ajaib dimasukkan ke dalam mulut Dan, sedangkan tambang kuno Shengsu, Lu Ming, Xian Yanxing dan Long Chen dibagi rata. Tentu saja, di beberapa tempat berbahaya, bahkan jika mereka melihat obat ajaib dan tambang Shengsu kuno, beberapa orang tidak mengambilnya dan langsung menyerah. Ini, 9 yat. Segera, mereka melihat obat ajaib dengan 9 daun, yang jernih dan harum. Itu sebenarnya obat utama untuk membuat pil nirvana. Lu Ming sangat gembira. Tanpa diduga, dia menemukan jamur 9 yats di sini. Namun, tempat di mana 9 yat tumbuh memiliki sisa-sisa. Akhirnya, Lu Ming dan bekerja sama untuk mengumpulkan 9 yat dengan sukses. Oleh karena itu, Dan memuntahkan beberapa suap darah dan berteriak bingung. Lu Ming dalam suasana hati yang baik. Bab 1214. Siulan. Angin dingin melolong dan kabut darah bergulir. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka pergi, tetapi mereka masih belum keluar. Di sekeliling, kabut darah masih semakin tebal. Dan, bisakah kamu keluar? Tanya Lu Ming. Batuk, jangan tidak sabar, percayalah pada kursi ini. Dan batuk beberapa kali. Mendengar batuk kering Dan, hati Lu Ming menjadi lebih buruk. Batuk kering ini tidak baik. Benar saja, kerumunan bergerak untuk sementara waktu. Tidak ada tanda-tanda akan keluar sama sekali. Sebaliknya, semakin banyak formasi sisa di sekitarnya. Lu Ming menilai bahwa kekuatannya semakin kuat, dan mereka berjalan lebih hati-hati. Di depan, ada istana. Tiba-tiba, Xian Yanxing berseru. Lu Ming dan Long Chen melihat, matanya juga menunjukkan keterkejutan. Di depan kami, ada sebuah istana yang sempurna, hitam, besar, tinggi beberapa kilometer, megah, penuh jejak waktu. Sejak mereka memasuki kuil, mereka belum menemukan bangunan yang sempurna, apalagi istana yang sempurna, tetapi di depan mereka ada sebuah istana yang sempurna. Istana yang bagus, pasti ada harta di dalamnya. Mata Dan bersinar. Harta berarti lebih banyak bahaya. Lu Mingdao. Akhirnya, setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk melihatnya. Sekarang aku di sini, sayang untuk tidak menjelajah. 3 orang dan seekor kura-kura, dekati istana besar dengan hati-hati. Kamu bisa melihat ada pintu besar di tengah istana. Pintunya terbuka, tetapi di dalamnya gelap, jadi kamu tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Menyentuh. Bear lebih besar dari
Sepertinya ada gemuruh di istana. Sesuatu tampaknya akan datang. Lu Ming bergumam dan matanya bermartabat. Ayo kembali berturut-turut. Dan menelan ludahnya, dan hatinya sedikit ketakutan. Beberapa orang mundur sebentar, lalu menemukan batu besar untuk disembunyikan, dan mengukir susunan konvergensi napas untuk beberapa orang, lalu diam-diam menonton. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kebisingan semakin berat dan keras, satu demi satu, sangat berirama. Sepertinya raksasa sedang berjalan. Keluar, itu, seekor naga. Xian Yanxing berbisik, suaranya penuh keterkejutan. Seekor naga dengan kepala patah. Dan suara Long Chen yang selalu tenang dan tidak berubah, tiba-tiba berubah warna, dan suaranya kaget dan kering. Murid Lu Ming juga berkontraksi. Gerbang istana, sebuah benda besar, akhirnya muncul. Itu adalah naga dengan 5 cakar di bawah perutnya. Itu adalah naga sungguhan. Itu adalah naga sungguhan. Namun yang mengejutkan, naga asli ini, tanpa kepala naga, sepertinya telah terpotong, seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Hal yang paling menakjubkan adalah ada seorang ksatria yang duduk di belakang naga asli. Seorang ksatria berbaju hitam, dengan tombak naga di tangannya, panjangnya beberapa meter. Dan ksatria hitam ini, seperti naga asli, juga tidak memiliki kepala. Seorang penunggang kuda tanpa kepala, mengendarai naga sungguhan tanpa kepala, berjalan keluar istana, memancarkan suasana yang kuat dan menakutkan. Lu Ming beberapa orang melihat kulit kepala mati rasa. Mengaum. Naga asli tanpa kepala benar-benar mengirimkan lagu naga yang mengaum, yang membuat gendang telinga Lu Ming sakit. Kemudian, ksatria tanpa kepala, mengendarai naga asli tanpa kepala, benar-benar berjalan ke arah mereka ke arah ini. Naga asli melangkah dan bumi mengaum. Tidak, mereka menemukan kita. Wajah Lu Ming sangat berubah. Lari, lari. Dan berseru dan berbalik untuk lari. Tetapi, bersenandung. Dari ksatria naga tanpa kepala, ada gelombang yang mengerikan dan tak tertandingi, yang lebih kuat dari kaisar manapun yang ditemui Lu Ming. Ruang di sekitar mereka sepertinya berubah menjadi substansi. Tubuh mereka ditekan oleh ruang, dan sulit untuk bergerak, seolah-olah mereka terpaku di sana. Kekuatan penuh Lu Ming masih tidak membantu. Bahkan darahnya tidak bisa keluar. Terlalu kuat, ksatria naga sejati tanpa kepala ini, terlalu kuat, kekuatan bertarung yang mengerikan. Dan, kali ini kamu terbunuh. Lu Ming berseru. Aku tidak tahu. Dan mempertahankan postur dua kaki yang berlari kencang, tetap di udara, mulutnya bengkok. Menyentuh, menyentuh. Ksatria naga tanpa kepala melangkah lebih dekat dan lebih dekat ke mereka, dan momentum kuat mereka membuat batu-batu besar di depan mereka runtuh, dan mereka langsung dihadapkan pada ksatria tanpa kepala. Pelanggar mati. Dari mulut ksatria tanpa kepala terdengar suara dingin dan tak berperasaan. Xiao Qing. Lu Ming menatap Xian Yanxing. Kali ini, kemungkinan besar itu akan lebih berbahaya daripada keberuntungan. Lu Ming, selama aku bersamamu, ada apa dengan kematian? Xian Yanxing berbicara kepada Lu Ming, dan matanya penuh dengan perasaan yang dalam. Tidak. Aku tidak tahu. Aku tidak mati dalam perang yang mengguncang bumi itu, tetapi aku akan mati di sini. Tidak, tidak. Teriak Dan, suaranya penuh dengan makna yang tidak rela. Menyentuh. Ksatria tanpa kepala berdiri di depan mereka, dengan jari tombak naga di tangannya, dan mesin pembunuh dingin menutupi beberapa orang. Membunuh. Aku tidak tahu dari mana ksatria tanpa kepala itu berasal. Tapi saat itu, tubuh Lu Ming bersinar, dan token emas ungu melayang keluar dari tubuh Lu Ming. Token Hunyuan. Ini adalah token Hunyuan yang didapat Lu Ming dalam pertempuran Qiyun. Lu Ming tidak tahu bagaimana menggunakannya sepanjang waktu. Saat ini, dia melayang keluar secara mandiri. Pada saat yang sama, di sisi lain, ada token ungu dan emas di Long Chen, yang juga merupakan token Hunyuan. Long Chen, dalam perang Qiyun, juga mendapat token Hunyuan. Dua token Hunyuan terbang keluar dan memancarkan cahaya cemerlang. Tindakan ksatria naga asli tanpa kepala berhenti seketika dan sepertinya sedang melihat dua token Hunyuan. Token Hunyuan, kamu adalah murid dari Sekte Hunyuan. Kamu telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aku tidak berharap untuk melihat murid dari Sekte Hunyuan lagi. Karena kamu adalah murid dari Sekte Hunyuan, kamu adalah milikmu sendiri. Orang, masuk. Suara dingin dan kering keluar dari mulut ksatria naga asli tanpa kepala. Tekanan pada tubuh Lu Ming juga mengendur dan menghilang. Lu Ming dan Lu Ming segera memulihkan kebebasan mereka. Xiao Qing. Lu Ming memegang tangan Xian Yanxing dan menatap dengan hati-hati ke ksatria naga asli tanpa kepala. Sudah berapa tahun aku melihatmu lagi? Ada apa sekarang? Apakah masih berkelahi, atau sudah rusak? Suara panjang datang dari ksatria naga tanpa kepala. Kemudian, ksatria naga tanpa kepala berbalik dan berjalan ke istana yang gelap selangkah demi selangkah dan menghilang. Kamu masuk. Peluang apa yang bisa kamu dapatkan? Itu tergantung pada sifatmu. Di istana, suara ksatria naga tanpa kepala datang, dan kemudian dia benar-benar diam. Ini. Lu Ming, Xian Yanxing dan Long Chen semuanya linglung dan tidak bisa merasakan kepala mereka.
Segera setelah Ksatria Naga Asli tanpa kepala melihat token Hunyuan dari Lu Ming dan Long Chen, dia mengubah sikapnya dan langsung pergi dan membiarkan mereka memasuki istana. Bab 1215. Aneh, sangat aneh. Jelas, Ksatria Naga Asli tanpa kepala tahu token Hunyuan. Terlebih lagi, Hunyuan Zong. Apa itu? Klan, apakah itu pengontrol di balik pertempuran keberuntungan? Pada saat ini, Lu Ming memikirkan banyak, tetapi juga lebih banyak pertanyaan. Namun, satu hal yang pasti bahwa Ksatria Naga Asli tanpa kepala tampaknya berada di satu sisi yang disebut Sekte Hunyuan, setidaknya tidak dalam hubungan yang bermusuhan, jadi mereka dibebaskan. Ini adalah pria yang kuat. Setelah kematiannya, jiwa perang tidak akan bubar. Dia akan menjadi Ksatria Naga sejati tanpa kepala untuk menjaga wilayah ini. Terlebih lagi, Sekte Hunyuan. Dan membuka mulutnya perlahan, seolah mencoba mengingat sesuatu, mengerutkan kening. Tiba-tiba, Dan mengangkat alisnya, matanya tiba-tiba cerah. Dan, bagaimana menurutmu? Tanya Lu Ming. Hunyuan Zong adalah kekuatan terbesar dan terkuat di dunia. Jalan Dan. Jumlah terbesar di dunia, apakah itu Yuan Ji? Lu Ming bertanya. Dunia ini sangat besar, tapi bukan hanya batas Yuan. Jalan Dan. Maksudmu surga? Lu Ming terkejut. Tentu saja, percakapan keduanya berupa transmisi suara, yang tidak bisa didengar orang lain. Xian Yanxing tidak mendengar apa-apa, Long Chen dia tidak terbiasa dengan beberapa hal, tidak ingin diketahui oleh Long Chen. Ya, Sekte Hunyuan adalah yang terbesar di dunia. Sayangnya, itu juga dihancurkan pada saat itu. Apalagi tempat ini sebagian besar terkait dengan Sekte Hunyuan. Oleh karena itu, jika kamu memiliki token Hunyuan, Ksatria Naga Asli tanpa kepala tidak akan membunuhmu. Jalan Dan. Dan, apa yang terjadi di surga? Lu Ming menatap Dan bertanya. Lu Ming sangat penasaran. Dia menemukan bahwa banyak hal di kerajaan Yuan berhubungan dengan surga. Konon pada zaman dahulu, ada mayat yang berjatuhan dari langit, sehingga membentuk lereng Baisen. Ada juga kota kuno yang sunyi, yang juga merupakan surga. Akhirnya, itu adalah kehampaan yang rusak dan mencapai sebuah pulau kecil di langit. Ada juga gerbang surga yang menghubungkan surga. Dan adalah semburan dari gerbang surga. Sekarang, pertempuran Qiyun juga diduga dikendalikan oleh Sekte Surga Hunyuan. Dan pameran hari ini, Yuan Ji tampaknya terkait erat dengan surga. Dan sering menggerutu tentang perang di tahun-tahun itu. Perang apa itu? Karena Sekte Hunyuan adalah yang pertama di dunia, mengapa runtuh? Apakah karena 3 mata? Aku tidak bisa memberitahumu. Pertama-tama, aku juga tidak jelas dan tidak dapat mengingat dengan jelas. Kedua, kultivasimu terlalu lemah. Aku katakan, itu tidak baik untukmu sama sekali. Beberapa hal akan diketahui ketika kamu mencapai tingkat kultivasi tertentu. Dan suara yang dalam, jarang ada yang serius. Lu Ming memalingkan mulutnya, tetapi Dan tidak mengatakannya, dan dia terlalu malas untuk bertanya. Memang, hal-hal itu terlalu jauh darinya. Tujuannya sekarang adalah untuk meningkatkan kultivasinya dan berurusan dengan Kaisar Yi. Lu Ming, akankah kita masuk? Melihat istana di depan, Xian Yanxing bertanya. Masuk, karena Ksatria Naga tanpa kepala tidak memusuhi kita akan masuk dan melihatnya. Lu Mingdao. Long Chen mengangguk dengan sangat sederhana. Memang, mungkin ada beberapa peluang. Jika kita menemukan harta karun, kita akan bisa mendapatkannya. Mata Dan bersinar lagi. Segera, 3 orang dan seekor kura-kura masuk ke gerbang istana. Saat kamu memasuki gerbang, kamu bisa melihat pemandangan aula utama secara samar. Aulanya sangat terbuka, di tengahnya terdapat koridor yang sangat besar, di kedua sisi koridor terdapat ruangan batu. Beberapa orang melihat beberapa kamar batu berturut-turut, tetapi tidak menemukan apapun. Dengan baik. Tiba-tiba, ekspresi Dragon Chen bergerak, tampaknya memiliki induksi, melangkah maju, datang ke ruang batu yang tertutup. Saat dia sampai di sini, tubuh Long Chen bersinar. Di kepalanya, darah gajah naga arcayan muncul secara otomatis. Oh! Naga arcayan, seperti lolongan darah yang panjang, menabrak pintu batu dari ruang batu. Klik. Gerbang batu terbuka, di dalam, ada nafas hegemoni di dunia. Ini. Lu Ming dan Xian Yanxing terkejut melihat ada patung di ruang batu. Patung ini jelas merupakan gajah raksasa, ditutupi sisik dan baju besi, dan nafasnya mendominasi dunia. Ini jelas merupakan gajah naga arcayan. Sesuai dengan kehidupan, seperti 2 kacang polong naga, patung itu mirip dengan darah naga, tetapi nafasnya lebih kuat, lebih mengejutkan, dan lebih sombong. Mata Long Chen berbinar, melangkah masuk dan duduk di bawah patung gajah naga arcayan. Darah gajah naga di kepalanya beresonansi dengan patung itu, dan ada kilatan cahaya di patung itu. Semoga berhasil, nak. Jalan Dan. Patung naga purba, yang merupakan naga absolut, adalah simbol dari naga purba. Long Chen memperkirakan dalam waktu singkat, kita akan berlatih di sini. Ayo pergi. Lu Mingdao. Kemudian dia pergi dari sini bersama Xian Yanxing dan Dan. Mereka terus berjalan, melihat setiap ruangan rahasia di kedua sisi lorong.
Sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Segera, mereka melewati lorong itu, dan di belakang mereka ada reruntuhan. Tiba-tiba, alis Xian Yanxing berbinar. Sepertinya ada sesuatu di bawah tanah, kata Xian Yanxing. Begitu mata Luming berbinar, dia mulai menggali di bawah reruntuhan. Segera, dia menggali sedalam puluhan meter. Di bawah, tambang besar Seng Su kuno muncul. Ya, tambang Seng Su kuno seukuran tangki air. Ini puluhan kali lebih besar dari tambang Seng Su kuno lainnya. Ini berat. Luming menyebutkannya, tapi dia tidak menyebutkannya. Beri aku permulaan. Luming memecahkan 8 kekuatan naga, lalu mengangkat tambang Seng Su kuno seukuran tangki air dan terbang ke lubang yang dalam. Di tubuh Xian Yanxing, Zenyuan mendidih, dan ki ajaib bersinar. Di atas kepalanya, darah iblis muncul, dan roh jahat membubung ke langit. Aku memiliki reaksi keras terhadap tambang Seng Su kuno ini. Sepertinya ada iblis di dalamnya. Mata Xian Yanxing menunjukkan keingintahuan dan kegugupan. Ya, tidak, 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 tidak. Dan berputar di sekitar tambang kuno Seng Su, matanya bersinar dan bergumam. Buka dan lihat. Lu Mingdao. Tunggu sebentar, tunggu aku menyiapkan arai, untuk berjaga-jaga. Dan menghentikan Luming, lalu memasang barisan padat di sekitar tambang kuno Seng Su. Baiklah, jalan dan. Luming mengangguk, Zenyuan mengembun seperti pisau, dan mulai memotong tambang kuno Seng Su. Secara bertahap, tambang Seng Su kuno semakin kecil. Akhirnya hanya seukuran kepalan tangan yang tersisa. Sangat kecil, apa isinya? Luming penasaran, dan gempayuan yang sebenarnya. Klik. Tambang kuno Seng Su retak, dan tiba-tiba, roh jahat yang kuat memenuhi retakan tersebut. Roh jahat itu sangat menakutkan. Meski tidak kuat, baunya tinggi, seperti kaisar yang memandangi semua makhluk hidup. Menyentuh. Akhirnya, tambang kuno Seng Su meledak, dan sebuah bola hitam seukuran kelengkeng muncul di udara. Terima kasih sudah subscribe Penatua.